Saya sambil ini, tapi saya sudah kirim ke Guru Dazuma dan juga Dewa Putu Adi. Coba klik komal aku dulu. Bang Aristo klik komal aku. Ya, siap. Nah, klik gambar aku yang ikon aku. Ada tanda 3 nggak sebelah kanan? Titik 3. Ada. Klik. Oke. Jadikan moderator. Tambahkan moderator. Oke, siap. Konfirmasi. Siap. Sip. Teman-teman semua ya, sabar. Kita menunggu kehadiran. Sebenarnya tadi Dewa Putu Adi sudah uji coba live bersama saya, uji coba perangkat, dan alhamdulillah akun beliau sudah bisa open cam. Rencana tadi teman-teman semua, kita ingin mengajak Master Limbat ikut bergabung karena seorang Dewa Putu Adi ini sahabat dekat dengan Master Limbat, ya. Tapi menurut beliau kurang tahu nanti apa mungkin bisa kita undang ke sini Master Limbat bergabung dengan kita atau bagaimana? Ya, kita nantikan saja. Kita masih menunggu para narasumber kita yang cadas. Ya, semua teman-teman yang mau join bersabar sampai Guru Dazuma dan juga Dewa Putu Adi hadir di tengah-tengah kita baru saya naikkan. Kalau Uni Rifa ini memang sudah saya kontrak dia untuk selalu seumur hidup. Begitu teman-teman. Wow, sudah sangat antusias. Limbat kalau live nggak mau ngomong, iya, memang nggak mau ngomong. Nah, kemudian juga Dewa Putu Adi ini sangat dekat juga dengan Mas Ari Untung. Pasti kenal semua kalau saya sebut nama-nama ini ya. Dekat juga dengan Dik Doang. Sepertinya beliau sudah hadir. Oh, belum ya, kita masih menunggu ya. Kanda Zuma kita tunggu, dan juga Dewa Putu Adi. Wow, teman-teman di typing sudah tidak sabar menantikan kehadiran Dewa Putu Adi, sang gitaris, ya, gitu. Masya Allah. Ayo semangat, tap-tap layar guys, semangat. Mama siap di depan layar. Oke, I love you. Ikaw Fanjau. Ikan telepon in the wiro. Sonder mama. Assalamualaikum Mama. Cotton Morden. Cotton Morden. Cotton Morden. Cotton Morden. Mungkin Uni Rifa bantu di kabari Kanda Zuma. Siap, siap. Oh, Gorontalo hadir. Kayak nonton Satria Baju Hitam. Yes. Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan jaringan aku stabil ya. Kadang-kadang kita tuh gangguan di jaringan. Di YouTube nggak ada suaranya, Bang Aristo. Hah? Bang Aristo udah live di YouTube. Udah live. Suaranya bentar aku cek dulu. Aristo Channel. Bukan Jim Media Channel, Jim. Oh, Jim. Jim Media Channel. Oh, harusnya kan kasih tahu Jim ya. Jim Media Channel. Ada Habib juga di bawah nih, Bib. Dewa Putu Adi ini bersahabat dekat dengan guru kita. Gak ada suara, Bang. Oh, sebentar, saya perbaiki dulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita live-kan di YouTube kita, oke? Baik, kita live-kan di YouTube. Ada mungkin ya? Kita live-kan di YouTube. Ya. Oke, Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat G Media Channel, apa kabar semuanya? Lama kita tak jumpa. Oh, belum hadir ini guru-guru kita ya. Rupanya Dewa Putu Adi sudah hadir. Masya Allah. Wow, sudah hadir idola
teman-teman semuanya. Wow, kita besarkan layarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara masuk ya nih? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa Putu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa open cam nggak, Bang? Sudah bisa. Cuman beliau mungkin masih otak-atik dulu sebentar. Oke. Kanda Zuma bantu dikabarin. Oh ya, oke. Pasti lupa nih beli buka nih gamenya nih. Nah teman-teman, inilah Dewa Putu Adi yang dirindukan di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, subhanallah. Salam kenal Bang Dewa Putu Adi, Masya Allah, Barakallah. Selamat datang di dunia pertiktokan al-jamaah al-tiktok ya. Dimana ini adalah dulunya ya stigmanya negatif sekali TikTok, maka kita mengganti stigma negatif itu, semoga menjadi platform yang kita manfaatkan untuk siar Islam tentunya. Dan qadarullah saudara kita ini Bang Dewa Putu Adi ini yang saya juga sudah alhamdulillah kenal, tahu tapi beliau nggak tahu dengan kita gitu, tapi kita tahu dengan beliau. Di room-room seperti ini adalah room-room di mana kita intens mengadakan diskusi, Bang Dewa. Nanti kita akan lebih lanjutkan untuk menyampaikan. Nanti kita kedatangan salah satu panglima kita lah, saya bilangnya begitu, karena Islam itu kan mengajarkan kita berjamaah. Tentu ada imamnya. Salah satu panglima kita itu Bang Zuma akan bergabung dengan kita. Nanti Bang Dewa Putu Adi akan kita perkenalkan dengan Bang Zuma juga dan teman-teman netizen, di mana mayoritas teman-teman netizen ini adalah mereka yang sangat mencintai dan suka sekali mendengar diskusi lintas iman yang akademis gitu. Ya. Alhamdulillah kita sudah adakan itu di platform TikTok. Alhamdulillah. Memang umat Islam ini memang harus cerdas mempergunakan media sosial. Jangan jadikan media sosial ini cuma tempat curhat, tempat berkeluh kesah, bahkan hal-hal yang nggak penting. Kenapa? Makanya saya sering menyayangkan gitu, ada orang yang tidak punya iman, tidak, maaf itu pendidikannya rendah, tidak berpikir sehat, tapi dia mudah sekali mengakses media sosial. Kenapa? Karena pegang HP. Ini kan bahaya, jadi merusak insyaallah generasi ya. Kalau dipakai diskusi seperti ini ya sangat senang sekali, karena di generasi saya ini sedikit ya, bukan generasi, kaum saya sedikit. Kalau Kristolog banyak. Tapi yang membahas Hindu itu ya Allah dikit banget. Insya Allah saya berprogres ke sana. Doakan saya segera berprogres ke sana, Bang Dewa Putu Adi. Insya Allah. Karena bagi saya begini ya, sedikit kita mungkin memang kenapa kristolog lebih banyak, karena yang masif itu dari kalangan kekristenan. Jadi banyak muncul giroh yang ada dari umat Islam itu mempelajari kekristenan, karena yang kita dihadapkan selalu dari teman-teman Kristen, baik dari mereka yang akademisnya atau yang tidak akademisnya atau penghujatnya gitu. Nah, kenapa saya sendiri tuh pernah mempelajari sedikit banyaknya ya tempat Bang, dari agama lain gitu. Saya anggap itu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Jikalau nanti kita adakan diskusi lintas iman, maka kita berharapnya betul-betul akademis. Nah, gini Bang Dewa, sedikit saya tanpa kita tidak perlu menafikan juga bahwa ada dari kalangan kita umat Islam yang ke-trigger, yang salah kaprah, salah memahami diskusi ini dianggap perang yang harus kita saling benci, saling hujat. Padahal iya, stigma-stigma seperti itu pasti muncul. Kalau dari eksternal kita nggak masalah ya, tapi kalau dari intern kita memang tidak semua kok umat Islam itu yang sepakat adanya diskusi lintas iman, karena bagi mereka efek domino, kekhawatiran mereka itu adalah efek domino yang dihasilkan. Nah, saya termasuk, kalau saya boleh dikatakan barbar bisa, santun boleh, akademis apalagi gitu Bang, tergantung situasi dan kondisi. Tapi terkadang mereka tidak melihat bagaimana fakta kronologis Bang. Mereka tidak melihat bagaimana kita bermula di awal, kenapa kita hadir.
Nah, jadi stigma negatif ini tidak hanya muncul dari eksternal, Bang. Yang pasti ada lah, nggak mungkin eksternal itu menyanjung kita. Pasti mereka benci. Tapi yang kita miriskan itu dari kalangan intern. Nah, mungkin di sini Bang Dewa Putu Adi bisa bagi-bagi pendapat. Sebenarnya nih diskusi lintas iman yang betul-betul diizinkan dalam Islam atau yang tidak merusak negara kita secara konstitusi itu disupport, itu mungkin seperti apa? Maka kita butuh juga ilmu atau nasihat atau sharing-sharing dari Bang Dewa Putu Adi untuk netizen juga, untuk saya pribadi juga gitu. Makanya alhamdulillah Bang Aristo mau membantu kita menjadi jalan kepada Bang Dewa Putu Adi gitu. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung dengan kami gitu. Syukran, barakallah, jazakillah khair, insyaallah. Ya, subhanallah. Mana Aristo hilang? Ya, beliau ini dulu mungkin ngurus YouTube. Sebelum kita kedatangan Bang Zuma, teman-teman, monggo di follow akunnya Bang Dewa Putu Adi, insyaallah. Mudah-mudahan beliau juga bisa membuka live berbagi ilmu, sharing-sharing, supaya kita semua semakin nampak kesulitan kita sebagai umat Islam. Mau mu'alaf, mau pejuang yang di rumah-rumah, kita pejuang Islam itu banyak metodenya ya. Ada yang berjuang dengan akhlaknya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan ketidaktahuannya, ada yang berjuang dengan banyak hal sebenarnya. Maka kita tunjukkan kepada dunia bahwa ummatukum ummat tauhid, kita bersinergi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghinakan, dan kita saling mensupport dan kita saling menasehati dalam, kalau ada saudara kita yang salah, katakan itu salah, kita harus adil. Kalau memang apa yang dilakukan saudara kita itu benar, maka katakanlah itu benar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Bani Taiping juga seperti itu ya. Tolong dijaga ketikannya, tolong dijaga martabat agama Islam, karena pundak Islam itu ada di Islam itu ada di pundak kita masing-masing. Ya, silakan mungkin Bang Dewa Putu Adi, kita minta komentarnya dulu mumpung Bang Zuma. Tapi langsung saja kita opening nih Bang Aristo ya. Kita sudah live di YouTube Jim Media Channel. Teman-teman jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Bang Aristo, Jim Media Channel, dan Riva MOW Channel, dan juga Bang Dewa Putu Adi. Nama channelnya apa kalau boleh tahu? Saya sih channel ini khusus untuk dakwah religi musik ya. Jadi nggak apa-apa, mana tahu ada yang tertarik, silakan mereka untuk subscribe juga ya. Mana tahu mereka ingin lebih mengenal Bang Dewa Putu Adi ya. Siar Nada. Siar Nada, teman-teman silakan di subscribe ya. SYIARNADA. Syiar. Oke, Siar Nada teman-teman, masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semakin bersinergi ya, semakin silaturahim, karena memang Islam itu, inti dari Islam itu sendiri adalah bersilaturahim. Kalau kita bisa ingat dan bisa sadar hal itu. Nah, jadi teman-teman, sebelum Bang Zuma hadir ke room komalnya Bang Aristo, ya mari kita biarkan dulu Bang Dewa Putu Adi mungkin ya ngobrol-ngobrol dengan netizen yang di bawah atau dengan Bang Aristo. Baik, silahkan Bang Dewa Putu Adi, mungkin tanggapan, kesan, pesannya nih. TikTok ini udah berapa kali Bang Dewa Putu Adi nih hadir di TikTok gitu, kurang lebih begitu, silakan. Ini Bismillah, insyaallah, alhamdulillah. Di TikTok ini baru pertama kali ya. Luar biasa, jadi kudet nih. Maaf Anda jangan ketawa. Tapi ternyata luar biasa ya, sudah bertahun-tahun Bang Dewa Putu Adi diselamatkan dari kejahatan TikTok. Masya Allah, luar biasa. Soalnya saya dulu yang menentang TikTok, karena apa ya, saya buka TikTok itu ada challenge yang jadi gini. Saya melihat mungkin dahulu itu saudara-saudara kita yang Nasrani itu sangat gemar sekali melakukan yang namanya kristenisasi, menyebarkan ajarannya, bahkan door to door, bahkan dengan segala uangnya yang besar mereka lakukan untuk menyebarkan agama mereka. Tapi kalau sekarang saya merasa tidak semasif dahulu. Sekarang itu yang mereka lakukan dengan banyaknya platform, dengan banyaknya media sosial, rasa-rasanya yang paling efektif saat ini itu pendangkalan akidah. Jadi orang dibikin sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan media sosialnya, baca Quran nggak mau, walaupun selembar berapa ayat nggak mau, giliran nonton scroll TikTok, Instagram itu bisa berjam-jam, bahkan sampai lupa makan, lupa tidur. Iya.
kita yang Nauzubillah. harus bisa mengajak mereka bahwa untuk taat kepada Allah ini juga masih asik kok. Kenapa jadi takut gitu loh? Kenapa jadi bahkan seru ya? Saya memang Islam baru 5 tahun. Belajar Islam ya masih balita, masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi saya di Bali ini kan hidup di pesisir ya, di pinggir pantai. Dan saya tahu rasanya diving, menyelam, nyari kerang. Dari kecil itu udah di laut, jadi anak pantai. Kalau kita makin dalam menyelam ke laut itu makin kering rasanya, tenggorokan tuh makin dahaga gitu. Dan itu yang saya rasakan pada saat mempelajari tentang Islam. Islam makin kita pelajari, ternyata banyak sekali hal-hal yang menarik, hal-hal yang ya kalau bahasa Bekasinya tuh amazing. Amazing sekali belajar Islam. Dan ternyata kita apapun profesinya, kesibukan kita, jalan untuk menuju taat ini banyak. Nah, tapi nggak banyak yang mau mengajak. Makanya saya senang kalau sekarang di area Matea itu banyak pengkaderan. Jadi kita mengkaderkan anak-anak muda. Karena maaf ya, agama saudara kita yang di sebelah itu, anak-anak muda dikaderin semua. Apalagi kalau yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, itu dikaderi sekali. Nah kita ini yang justru kok malas. Nah berarti kan pendangkalan akidah umat Islam atau generasi Islam saat ini kan lebih besar dampaknya. Jadi orang tidak mau belajar agama, ya dibiarkan anak muda kita Islam berkerudung, tapi kok bisa lisannya bilang semua agama sama bang? Kalau semua agama sama itu sudah pendangkalan akidah namanya. Dan itu yang kita coba untuk pelan-pelan. Makanya memang banyak yang menghina saya juga banyak. Karena kan guru-guru saya kan kebanyakan memang dari kalangan Salafi. Dituduh Wahabi sering. Cuman kok masih main musik gitu, karena saya lelah sekali ya keliling Indonesia ini. Setiap saya mengisi majelis itu yang datang pasti di atas 30-35. Kemana anak mudanya? Ternyata anak mudanya masih suka nongkrong, masih lebih senang hangout sama teman-temannya, lebih senang pacaran, tidak mau ke majelis. Ini kan membuat saya berpikir gimana ya dakwah bisa sampai ke kuping mereka. Ya ternyata lewat musik. Teman-teman juga di sini insya Allah kalau misalnya mendengarkan musik-musik kami, Kulhaya ini 6 orang, promosi sedikit ya. Kulhaya ini 6 orang dan isinya itu bukan orang-orang baru di dunia musik seperti drum itu ada Bang Elri Tonga, orang beliau dari Medan, beliau drummer pertamanya Ada Band. Kemudian ada Bang Anwar di bass itu dari Power Slave. Kemudian ada Wita, vokalisnya Si Band. Kemudian vokalis kita ada 2, Wita sama Novi. Novi itu jebolan KDI season 8. Kemudian ada saya. Kemudian ada gitar kedua itu Bang Edi Kemput. Itu dari Grass Rock. Jadi mereka ini senior, lebih senior daripada saya untuk di bidang musik. Dan luar biasanya lagi, kita berenam, semua manhasnya beda. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang Jamaah Tablik, ada yang Salafi. Jadi ya banyaklah harapan dari grup band ini. Dan kalau teman-teman mendengarkan, musiknya itu tidak seperti musik religi. Itu seperti mendengarkan musik pop pada umumnya. Tapi lirik yang kita sampaikan, yuk kita ke masjid, yuk minta ampun sama Allah, yuk kita salawat, yuk. Dan masih banyak lagi. Jadi harapannya lewat dakwah-dakwah, lewat musik inilah bisa sampai ke kuping-kuping mereka, insya Allah. Insya Allah. Tes suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, insya Allah. Oke, maaf saya ganti headset. Kedengeran. Oke, Masya Allah ya. Jadi itu tadi sedikit teman-teman netizen ya, berbagi pengalaman dari Bang Dewa. Saya panggilnya Bang Dewa aja kali ya. Iya
Iya, betul. Iya. Ustadz magang ya. Tapi kalau dibilang ustadz sih boleh juga sih. Ustadz itu kan usaha untuk taat. Oh iya, Masya Allah. Tapi bukan itu sih. Nah, insya Allah. Noise ya, noise. Oke, saya cabut ya. Ini ada apa namanya? Ini sudah saya cabut handset chargernya. Masih noise kah, teman-teman? Masih noise kah? Coba, masih noise kah? Aman suaranya. Sudah bagus, Oke. sudah bagus ini. Sudah bagus. Oke, baik. Sambil menunggu Bang Zuma ya, saya sudah dapat balasan japri dari beliau bahwa beliau itu apa namanya? Lagi baru pulang dan beliau siap-siap tentunya di depan device beliau ya. Jadi sabar teman-teman. Oke, kali ini insya Allah ya kita bersyukur ya kepada Allah karena kita diizinkan silaturahmi dengan salah satu saudara kita. Beliau teman-teman silakan cross check saja siapa beliau teman-teman, insya Allah ya mungkin yang sudah tahu juga ya, beliau adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, kemudian beliau kembali kepada fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Terkadang orang-orang yang lahir dari kecil itu Islam pun belum tentu mati dalam keadaan bertauhid. Allahu a'lam bishawab. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi beliau adalah saudara kita di mana kita bisa bertanya kepada beliau nanti. Beliau akan memberikan informasi, edukasi, berbagi ya sharing-sharing ilmu lah terkait apa yang sudah beliau alami ketika beliau mungkin menjadi seorang mualaf atau apa yang menjadi asbab beliau mualaf. Kemudian nanti poin yang dari saya adalah saya ingin beliau berbagi ilmu dengan kita. Sebenarnya diskusi lintas iman ini perlu nggak sih diadakan? Dan bagaimana? Apakah beliau tentu kan beliau ini baru ini pertama kali di TikTok ya guys. Jadi tentu kita juga meminta sedikit nasihat atau masukan dari beliau. Seperti apa sih dakwah bil hikmah yang harusnya kita lakukan sebagai umat Islam? Kalau saya sendiri tidak bisa dikatakan pendakwah ya. Saya ingat saya seorang mahasiswi ya, pelajar yang dimana tugasnya bertanya dan menjawab. Nah, Bang Info Mata di mute dulu biar tidak noise. Ya, Uni, mungkin sebelum Bang Dewa menjawab itu, mungkin ini di typing banyak yang bertanya. Ini mu'alaf bukan, siapa sih, banyak yang Oh ya, baik, saya bacakan ya. Saya bacakan profil dari Bang, izin untuk membacakan profil Bang Dewa Putu Aji ya. Mohon maaf lancang. Dan assalamualaikum Bang Adi ya. Oke, dan sebentar dulu. Adi. Kita sapa dulu. Sudah. Assalamualaikum Panglima. Warahmatullahi wabarakatuh, Gerunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, salam kenal Bang Dewa. Wah, sama-sama Ustadz, Masya Allah. Syukran, jazakallah. Memang belum bertemu muka, tapi ya Alhamdulillah lewat sini bisa bersilaturahim. Saya juga baru diajarin TikTok tadi siang. Oh iya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah meridhoi semua teman-temannya di sini yang Amin. Tadi saya ralat bahasanya Uni pada saat kita menyampaikan tentang Islam, kita menyampaikan tentang agama Allah itu sudah berdakwah, itu sudah menyampaikan dan itu sudah dilimpahkan pahala oleh Allah insya Allah. Jadi jangan bilang wah saya cuma pedagang, saya cuma mahasiswa. Amin. Bahkan ada satu kisah. Salah satu imam kita, Imam Malik bin Hambal, yang muridnya, santrinya dari seluruh dunia, banyak sekali muridnya. Suatu ketika keluar dari masjid, kemudian melihat seekor anjing mengangkat kakinya, salah satu kakinya. Sang imam bingung, ini anjing lagi ngapain? Seorang anak kecil itu memberitahu, wahai imam, kenapa? Enggak, saya bingung itu anjing kenapa diangkat kakinya. Oh, itu sedang kencing anjingnya. Oh, jadi sang imamnya tahu bahwa anjing angkat kaki seperti itu sedang buang air kecil. Begitu beliau sedang mengajar di depan santrinya yang begitu banyak, anak kecil itu lewat dan beliau berdiri. Bayangkan beliau berdiri, semua santrinya bingung, kenapa imam berdiri? Oh, itu ada anak kecil itu lewat. Kenapa ya? Tadi dia mengajari aku. Karena perihal anjing buang air kecil aja. Jadi
dalam Islam sekecil apapun itu dinilai. Itulah ibadahnya Islam, indahnya Islam. Saya belajar Islam memang sudah lama sekali, sudah apa ya, bisa dibilang tertarik atau penasaran tentang Islam, iya lama. Butuh waktu 5 tahun untuk meyakinkan untuk syahadat. Ya alhamdulillah 2017 bersamaan dengan hadirnya guru saya ke Indonesia, Dr. Zakir Naik, saya bersyahadat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, saya jelaskan ya. Kalau saya open cam, rupanya jaringan saya agak terganggu, jadi saya tidak open cam. Beliau ini murid kesayangan dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat, sahabat dekat dengan Master Limbat, bersahabat dekat dengan Refli Harun, bersahabat dekat dengan salah satu tokoh pejuang, siapa yang tidak kenal, Habib Bahar bin Smith. Dan insya Allah beliau katakan tadi siang, jadi yang paksa beliau ke TikTok ini saya. Saya paksa beliau ke TikTok, dan saya meminta kepada beliau untuk memaksa juga guru kita Refli Harun untuk hadir. Barangkali Rocky Gerung juga bisa hadir di sini. Oh, gitu ya. Allah. Kemudian juga itu sebentar lagi anak potong. Itu Bang Rocky Gerung itu, saya mengibaratkan beliau itu seperti telur di ujung tanduk sudah. Itu tinggal sedikit sekali, entah momen apa yang akan hadir di kehidupan beliau, insya Allah beliau Islam. Masya Allah, ya. Insya Allah. Jadi ya, Dewa Putu Adi ini seorang mualaf asal agama Hindu yang mendapatkan hidayah penuh dengan perjuangan, mantan gitaris, dan masih gitaris. Masih gitaris, tapi sekarang lebih kepada lagu-lagu religi, begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tadi siang uji coba perangkat, beliau katakan insya Allah, mudah-mudahan jika Allah izinkan, kita juga bisa berkumpul bersama dengan Habib Bahar bin Smith, ya, kira-kira seperti itu. Silakan langsung saya serahkan kepada moderator. Oke, izin Bang Aristo, tolong di daulat Cebi jadi moderator netizen dulu, biar ada komentar-komentar yang tidak etis, nanti kita bisa kick aja ya. Baik, kita menghindari adanya penghujatan, dan biasa dunia ini dinamika kehidupan pasti begitu. Cebi, silakan selamat bertugas. Baik, ikhwah, semua yang ada juga di YouTube Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum semuanya. Kali ini Masya Allah, Barakallah, Allah izinkan kita bersilaturahim, kita bersinergi, siapapun kita semua yang namanya umat Islam. Wa ummatukum umat tawahid, surah Al-Anbiya 92. Ada di sini Bang Dewa Putu Adi, ada Bang Aristo, kemudian ada Bang Zuma, ada Pak Dance, Bang Ucok, dan semua kita ada di sini. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita umat Islam itu bersinergi, bukan malah berpecah belah dari manhaj mana ke, dari mazhab mana ke, tapi tetap tauhid kita itu tetap tidak ada perbedaan. Nah, Masya Allah, kali ini kita sudah kedatangan Bang Dewa Putu Adi dan didampingi oleh Gurunda Zuma, Bang Zuma, Panglima kita, Panglima saya, Bang saya. Insya Allah akan kembali lagi seperti kemarin memberikan edukasi kepada netizen terkait tentang seperti biasa hal-hal yang dibicarakan dalam ranah iman yang sering kita hadapi di platform manapun, yaitu diskusi lintas iman tentunya. Nah, jadi kali ini mungkin sebelum kita lanjut ke Bang Zuma, masih ke Bang Dewa Putu Adi nih. Mungkin teman-teman yang mungkin masih tanya ya, beliau ini adalah salah satu mantan gitaris ya. Nah, kemudian beliau ini mendapatkan hidayah, diluputkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Masya Allah mengejar ketertinggalannya, dan bisa jadi kita kalah nih, yang dari lahir bisa jadi kita kalah nih. Bisa jadi nih. Jangan mau berlomba-lombalah untuk kebenaran. Jadi kita boleh ya berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapatkan
ridho Allah tuh boleh. Bisa jadi beliau ini lebih dahulu mendahului kita terkait tentang iman ataupun keilmuan. Maka jangan pernah kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Bang Dewa Putu Adi. Nah, seperti yang saya sampaikan sejak awal sebelum kita ke Bang Zuma, Bang Dewa Putu Adi, tahukah di ranah platform TikTok ini sudah sangat gencar sekali, masif juga penyebaran agama, bahkan penghinaan, penistaan atau debat-debat yang dimana di situ tendensius kepada Islam itu sangat-sangat diperlihatkan, kebencian itu diperlihatkan. Boleh dari komentar kita akan lihat bagaimana mereka menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mereka sendiri tidak kenal. Dengan tokoh ini mereka tidak kenal, tapi mereka membenci tokoh ini, bahkan mereka menghina tokoh-tokoh kita yang kita muliakan. Nah, mungkin Bang Dewa Putu Adi bisa memberikan informasi sedikit. Bisa jadi saya yakin antum juga pernah berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda iman pastinya ya, apalagi kalau dari Arimatea gitu kan. Mungkin bisa berbagi wawasan dulu kepada netizen bahwa ini loh hal-hal yang mungkin boleh kita lakukan dan ini loh yang offside mungkin gitu. Mungkin seperti itu kira-kira Bang Adi yang perlu diberikan informasi kepada netizen. Silakan. Ya, Bismillah. Memang seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita melalui hadis-hadis yang kita bisa baca, Islam ini disebarkan dengan penuh kelembutan, penuh dengan cinta kasih. Jadi bukan mereka saja yang punya slogan cinta kasih. Kita dari dahulu memang Islam itu penuh kedamaian sesuai dengan namanya, penuh dengan cinta kasih dan juga kelembutan. Bahkan tidak pernah ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Mereka tidak mau Islam, ya tetap kita dakwahi, tapi tidak boleh memaksa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun membuka diskusi platform seperti ini juga harus dengan kesantunan, dengan adab yang baik, turunkan emosi. Karena saya pernah satu kali kasus ini seorang pendeta, beliau HKBP dulu. Saya masih ingat sekali. Saya sedang makan di food court, kemudian dia hampiri saya, kemudian dia bilang, kamu dewa kan yang mu'alaf masuk Islam yang viral katanya di YouTube. Saya bilang, ya Pak, ada apa? Agama kamu itu agama kebencian, agama peperangan, nabi kamu tukang kawin, terus saja hinaan nabi, hinaan Islam diucapkan. Bahkan teman saya di sebelah itu sudah mau berdiri, mau pukul dia gitu, tapi saya bilang biar dia, nggak apa-apa. Dia terus menghina, mencaci maki, menghina, sampai akhirnya saya balik bertanya, Bapak boleh gantian saya yang tanya? Ya, mau tanya apa? Bapak mau minum teh apa kopi? Dia bingung. Saya baru menghina agama kamu, saya baru mencaci maki nabi kamu, kenapa kau tawari saya minum? Saya bilang, nggak enak Pak ngobrol, nggak ada kopi. Dan setelah ada kopi, obrolan mulai mencair, bercanda, ketawa-ketawa. Selang 3 hari dia syahadat. Dia apa ya, takjub sendiri dengan apa yang menjadi fondasi dari umat Islam, yaitu adab dan akhlak. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan kekerasan dan hal-hal yang anarkis. Ya, Rasulullah tunjukkan itu sejak dahulu. Tapi ingat, Rasulullah juga berperang. Berperang itu bukan. Jadi gini, saya pernah belajar membaca, melihat kitab-kitab. Umat Islam saat zaman Rasulullah SAW itu selalu penurut dari dulu, bukan hanya zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi Muhammad, tapi sejak dahulu. Seperti Nabi Musa diusir pergi, Rasulullah pun diusir pergi, Nabi Ibrahim dibakar, pasrah, ditangkap. Tapi pada saat sudah menurut umat Islam, sudah mengikuti apa kemauan mereka, mereka tetap ingin lebih. Contoh seperti Rasulullah diusir dari kota Mekah, tapi masih mereka kejar, masih ingin berusaha mereka untuk membunuh umat Islam, membantai umat Islam. Dan Islam bukan agama yang pasif. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Apa yang kita lakukan sekarang? Baik, kita melawan. Umat Islam itu saya selalu kategorikan seperti lebah yang pergi dari sarangnya, kemudian mencari bunga untuk menghisap sarinya, kemudian kembali lagi ke sarangnya dan mengeluarkan madu. Jadi apa yang diambil oleh lebah kemudian dikeluarkan oleh lebah itu adalah hal yang baik. Masuknya baik, keluarnya baik. Itu yang dilakukan lebah. Sama umat Islam juga seperti itu. Setiap hari kerja umat Islam hanya ingin dekat, ingin taat, ingin soleh, ingin lebih tawadu, ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari, makanya kita kenal sholat 5 waktu, kemudian kita membaca Quran, kemudian kita berzikir, beristighfar. Itu yang dilakukan umat Islam. Dan seperti halnya lebah, walaupun kecil, dia tidak mau mengganggu siapapun. Cuman apa yang terjadi kalau kita ganggu sarangnya lebah? Sama seperti umat Islam, tidak mungkin diam saja, pasti melawan. Nah, pada saat melawan itulah kamera mulai bergentayangan, kemudian keluar statement Islam radikal, Islam fanatik, Islam teroris. Ini yang pelan-pelan harus kita perbaiki. Seperti tadi Uni bilang, mereka tidak kenal Rasulullah, mereka tidak kenal Islam. Lantas tugas siapa untuk memperkenalkan Islam? Ya tugas kita umat Islam. Jadi jangan hanya diam, jangan jadi umat Islam yang diam. Saya tuh selalu berpikir, apalah saya nggak bisa apa-apa. Saya cuman berusaha untuk bisa punya manfaat walaupun kecil. Kadang sedih gitu. Saya pernah curhat dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Beliau luar biasa kalau mengisi pengajian atau majelis itu. Ribuan yang hadir, ribuan yang mendengarkan, bahkan YouTube-nya ditonton. Apa artinya dibandingkan kita, saya gitu, nggak ada apa-apanya. Cuman beliau sempat bilang seperti ini, mengibaratkan seekor burung pipit yang meludah di api, besarnya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepintas kita mikir, mana mungkin burung pipit saja sudah kecil, apalagi ludahnya. Dan sedangkan api yang membakar Nabi Ibrahim besar sekali. Tapi apa kata burung pipit itu? Memang apa yang kami lakukan kecil sekali, sangat-sangat kecil. Tapi insya Allah nanti kami punya hujah di depan Allah. Kami ini membela di hal yang baik, bukan hal yang batil. Di hal yang hak, membela kebenaran, kebaikan, manfaat. Dan itulah yang akan menjadi hujah di depan Allah nanti kelak. Walaupun apa yang kita lakukan kecil, saya suka bilang sama teman-teman, mereka bilang, saya nggak seperti Bang Dewa, saya nggak seperti ustadz-ustadz kita yang berlatar belakang mu'alaf, mereka hebat-hebat begini segala. Saya bilang, enggak, setiap kita bisa berdakwah. Lewat mana? Media sosial, itu luar biasa. Bahkan dengan HP yang kita pegang ini, kita nggak perlu mikrofon. Kita bicara, kayak Bang Aristo, kayak Uni, bicara di medsos, bicara di story, bicara di Instagram, Facebook, TikTok. Itu sudah menyebar, bahkan orang di belahan dunia manapun bisa melihat. Nah, kita jadikan platform seperti ini sebagai media dakwah kita untuk apa? Untuk mengenalkan Islam. Betul kata saya setuju dengan kata-kata Uni tadi. Mereka nggak kenal Nabi, mereka nggak kenal Allah, mereka nggak kenal agama Islam. Mereka hanya melihat Islam dari sisi negatif yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam itu banyak, mereka sedikit. Sayangnya mereka punya stasiun TV, mereka punya uang, mereka punya kuasa, mereka punya jabatan. Ya, terkesannya kok luar biasa ini yang menghujat Islam. Enggak, mereka itu sedikit. Lebih banyak lagi adalah umat Islam sesungguhnya. Kalau umat Islam mau berdakwah, kalau umat Islam mau mengenalkan agamanya kepada orang lain, dan tentu saja dengan cara santun, dengan cara baik, dengan cara yang punya adab,
insya Allah mereka akan menerima Islam, dan itu sudah janjinya Allah. Bahkan nanti di akhir zaman itu tidak ada agama lain, yang ada hanya dua, Islam dan pengikut Dajjal. Sudah, tidak ada agama lain. Mereka akan sesuai janji Allah. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, mereka akan berbondong-bondong masuk ke agamanya Allah. Dan itu akan terjadi. Tidak ada yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terjadi. Sempat umat Islam juga menghina-hina saya juga, bang ngapain dakwah, ngapain capek-capek persatuan umat Islam, generasi muda Islam, buat apa? Umat Islam itu terpecah-pecah semuanya. Misal nggak abang masuk Islam? Saya bilang tidak, justru saya makin yakin. Kenapa? Perpecahan umat Islam ini sudah disuratkan dan sudah disampaikan Rasulullah SAW jauh sejak dahulu, ribuan tahun yang lalu sudah beliau sampaikan. Dan kenapa jadi kenyataan? Karena memang terjadi. Nah, inilah jalan buat kita mengumpulkan pahala-pahalanya Allah. Setiap hari kita hanya mengumpulkan dosa lagi, dosa lagi. Jangan-jangan sholat kita setiap hari yang sudah bertahun-tahun ini tidak diterima Allah. Jangan-jangan ibadah kita ini tidak ada pahalanya sama sekali. Atau mungkin ibadah kita selama ini hanya bentuk kesombongan, riya. Jadi Allah tidak terima semuanya. Sedangkan dosa kita tumpuk terus. Makanya saya cuma berpikir, yang saya pelajari surganya Allah ini luas, sangat besar, sangat luas. Kenapa kita jadi orang-orang yang egois, tidak mau mengajak mereka, tidak mau mengajak saudara-saudara kita, orang tua kita? Orang tua saya belum muslim, adik-adik saya belum muslim, keluarga saya masih banyak sekali yang belum muslim. Memang kadang sedih rasanya. Ribuan orang saya sudah atas izin Allah ya, sudah syahadatkan, tapi banyak banget keluarga yang belum menerima Islam. Kadang saya dihina, udah jangan dakwah keluar, dakwah ke keluarga sendiri. Saya cuma bisa berdoa, cuma bisa berharap apa yang saya lakukan ini Allah ridhoi, Allah ampuni dosa saya, karena terlalu banyak dosanya. Banyak juga bilang, abang enak baru masuk Islam, dosanya dihapuskan. Iya, tapi kan habis syahadat argonya jalan lagi. Jadi nggak stop di situ, nggak. Wah, selamanya nih dosanya masih sedikit, enggak. Sudah jalan lagi argonya. Nah ini yang bahkan lagu-lagu saya kan masih banyak juga beredar, dan itu lagu-lagu yang nggak ada syafaatnya, semuanya mudarat semua. Jadi saya juga masih mengumpulkan dosa-dosa jariah. Makanya saya bilang, saya dakwah ini insya Allah bukan karena sombong, bukan karena wah hebat ya baru belajar, baru Islam. Enggak, karena saya banyak dosa aja. Saya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kelebihan saya cuma satu, Allah tutup aib saya. Kalau Allah buka, Allahu Akbar, subhanallah. ya nggak ada artinya semua. Makanya saya selalu saya cari anak muda. Saya datang ke tempat-tempat yang menurut orang banyak itu nggak tersentuh dakwah. Saya terima pinangan teman-teman semua di DLN, Dai Lapas Nasional. Jadi kalau ditanya siapa sih orang Islam yang keluar masuk penjara paling banyak, itu saya. Itu saya. Saya seminggu itu bisa 3-4 penjara saya keluar masuk. Karena memang berdakwah di dalam sana. Saya rangkul mereka, karena mereka ini kalau tidak kita rangkul, pasti saudara-saudara kita dari agama sebelah yang akan merangkul mereka. Kemudian saya bikin di Bekasi ini pengajian, dari namanya kayaknya normal gitu, tapi itu harus ditegaskan, itu namanya pengajian. Jadi betul-betul anak-anak pang. Kemudian dari geng motor, kemudian saya juga punya majelis ekspas, eksperimen pasar, ada juga ekspreso, eksperimen solo. Oh banyak banget. Dan itu saya cuma ngajak mereka, yuk taat ya sama Allah. Karena
umur kita kan nggak ada yang tahu. Dan sebetulnya yang jadi masalah itu bukan mati. Mati itu nggak masalah. Mati itu selesai sudah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita mati bawa apa. Itu aja. Karena saya selama bermusik, rasa-rasanya dunia udah semua kayaknya. Sudah semua. Banyak yang bilang saya bodoh. Ya banyak. Karena waktu itu kan grup band sedang naik-naiknya waktu itu. Gaji saja itu kurang lebih sekitar 150 jutaan rupiah per minggu itu. Belum lagi royalti. Royalti itu rata-rata antara 1,2 sampai 1,4 miliar per bulan. Dan itu bertahun-tahun kita rasakan. Makanya belanja barang-barang mewah, mobil, saya koleksi motor Harley juga. Beli sekian mahal pun kok rasa-rasanya saldo nggak berkurang gitu. Jadi dunia aja, tapi lama-lama kan rasanya kosong. Makanya memang di luar sana banyak yang bilang, wah enak ya jadi artis, enak jadi orang terkenal, banyak uang apa segala macam. Enggak sih, enggak juga. Lebih enak sekarang kenal Allah. Dulu kenal dunia tapi nggak kenal Allah. Masya Sekarang Allah. lebih kenal Allah, dekat sama Allah. Ya cuma nunggu antrian, nunggu mati aja. Harapannya ya bisa terus berdakwah sampai nafasnya berhenti sudah. Itu saja. Masih tetap hidayah ya Allah. Kalaupun tidak, mudah-mudahan anaknya. Kalaupun anaknya tidak, mudah-mudahan cucunya. Banyak kan dari kita ini yang ya mungkin kayak Bang Aristo atau teman-teman mualaf lainnya. Keluarga kita belum muslim dan kita tidak seleluasa saudara-saudara kita yang sudah muslim dari kecil. Karena mereka itu bisa mendoakan orang-orang yang mereka cintai, itu doa apa saja. Tapi kayak kami-kami ini cuma boleh satu doa saja. Hidayah. Nggak ada lain. Dan yang saya takutkan itu, gimana kalau orang-orang yang saya cintai ini meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Mungkin saya bisa merasakan apa yang Rasulullah rasakan. Tidak bisa mendakwai pamannya yang melindungi beliau dari kecil, yang selalu ada di depan untuk membela beliau, tapi di akhir hayatnya tidak beriman kepada agama Allah. Kasihan. Makanya saya nggak pernah ada sedikit pun gitu kebencian sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum Islam. Selalu saya pakai kata-kata itu, belum Islam. Saya nggak pernah kata-kata pakai kalimat non-Muslim, pakai kalimat bukan orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Nah, saya selalu bilang saudara-saudara kita yang belum Muslim. Kenapa saya nggak bisa benci mereka? Karena kasihan. Kalau kita udah timbul rasa kasihan sama mereka itu,
Saya merasa nggak bisa benci mereka, makanya dimaki, dicaci. Saya malah nangis, saya sedih gitu. Kasihan ya mereka. Mereka nggak tahu, sudah tersesat, sudah nyasar, tapi kok kajak orang-orang lain juga ikut tersesat, ikut nyasar. Dan kalau saya buka TikTok itu isinya yang begitu semua, makanya saya bilang, aduh, di TikTok itu saya cuma satu komentar. Saya selalu bilang sama mereka ya, channel-channel saudara-saudara kita yang Nasrani ini, kita selalu punya kalimat komen satu. Tiada Tuhan selain Tuhan yang Yesus sembah. Cuma itu aja. Karena kalau teman-teman yang ikutin saya di Instagram, di YouTube, di Facebook, atau di media sosial lainnya, saya paling males ngetik. Mereka komentar, bang nggak ada caption, nggak ada, udah baca sendiri, lihat sendiri aja, atau baca sendiri, males gitu. Makanya satu komentar saya cuman itu, dan cuma bisa mendoakan mereka. Dan saya juga berpesan di platform ini, saudara-saudaraku Muslim, kasihani mereka, ajak mereka. Sekali belum berhasil, 2 kali. 2 kali belum berhasil, 3 kali. Jadi jangan pernah berhenti nyoba sebelum Allah cabut nyawa kita. Allahu Jangan Akbar berhenti. walillahi. Karena Wah, seorang buta Yahudi yang setiap sore disuapi oleh Rasulullah SAW, walaupun akhirnya beliau masuk Islam, tapi pertanyaannya, Rasulullah masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Jadi jangan takut, jangan sedih, jangan kecewa, jangan patah semangat. Memang yang mau berdakwah sedikit, tapi kita tularkan kebiasaan dakwah ini pada mereka, adik-adik kita, generasi muda umat Islam, supaya mau menyampaikan Islam, supaya paling tidak menunjukkan adab dan akhlak mereka menjadi seorang Muslim yang baik. Jadi itu mereka bisa tunjukkan kepada orang ramai, pada orang lain, apalagi mereka saudara-saudara kita yang belum Islam. Oh, Islam kayak gini ya. Dulu saya waktu belum Islam, saya melihat ya orang Islam orang jahat. Di Bali saja yang mayoritas agamanya Hindu, penjaranya 80% orang Islam. Banyak yang bilang, ya ini kan karena kita mayoritas di negara yang mayoritas beragama Islam. Justru itu yang menyedihkan. Harusnya kita negara mayoritas Islam, harusnya lebih punya adab, lebih punya akhlak, lebih punya iman, toleransi yang tinggi. Seperti dulu kaum Ansor dan Muhajirin. Kantongku, kantongmu juga. Bahkan kalau sahabat Nabi saling bertemu, atau ada sahabat Nabi yang ingin meminta bantuan atau pertolongan kepada sahabat Nabi yang lainnya, para sahabat Nabi ini, wahai saudaraku, bisakah kau menolong aku? Selalu mereka menjawab, hah? Menolongmu? Menolong apa? Nyawaku pun kau minta, aku beri. Mau minta tolong apa? Itu yang nggak ada di umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang itu saling benci. Persis kata kayak Uni bilang tadi, pengajian dibubarkan. Memang yang bubarin orang Kristen. Memang yang bubarin orang Hindu. Bukan. Justru mereka orang-orang Islam. Siapa yang menghina Islam? Orang-orang Islam. Siapa yang menunjukkan Islam yang buruk? Siapa? Ya orang-orang Islam juga. Jadi, sedih ya. Saya terakhir itu dengar data dari MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia.
76%. Dan itu bukan angka kecil ya. 76% mahasiswa yang baru masuk kuliah tahun ajaran pertama 2001 2002 2022 2021 2022 76% tidak bisa baca Al-Quran. Wow. Saya dulu aja waktu baru-baru 1-2 hari syahadat itu kan memang di tempat saya belajar kan di Masjid Al-Ihsan, di tempatnya Ustaz Adi Hidayat. Itu anak kecil pandai sekali baca Quran, hafalannya banyak. Saya malu minder, udah tua, umur saya waktu itu 30-an, sudah tua masih nggak bisa baca Quran, baru syahadat memang, tapi ya nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan. Begadang ngopi, masa saya bikin lagu di studio begadang bisa, masa belajar Al-Quran saya nggak bisa. Begadang berhari-hari belajar baca huruf hijaiyah. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan kemudahan, 3 hari sudah bisa baca, baru bisa baca ya, belum dengan baik dan benar. Sisanya sampai sekarang pun masih belajar qiraat yang baik seperti apa. Nggak kepingin berhenti, dan bohong kalau saya bilang saya nggak ada dosanya. Banyak banget malah. Cuman kalau ditambah tidak mau belajar tentang Islam, tidak mau ibadah pada Allah, ya Allah, kosong banget. Dan informasi yang saya terima ini nggak tahu benar nggak tahu salah, tapi saya yakini gitu ya, di neraka nggak enak katanya. Jadi nggak mau saya. Udah ya, kebanyakan ngomong ya. Masalah luar biasa. Jadi maafkan saya, Beli Putu Adi, saya mengajak untuk belajar menjadi TikToker. Teman-teman, Guru Ndazuma dengar sendiri bahwa beliau sebenarnya paling anti dengan media sosial. Tapi saya ajak. Nggak anti, salah lah, nggak anti. Cuman, iya. Saya apa bilang, ya? Saya pemalas, Aki. Saya pemalas. Jadi nggak bisa itu yang namanya apa ya? Sahadatin orang, terus buru-buru ambil kamera, ayo rekam. Atau dakwah di mana, ayo rekam. Masya. Males banget kayaknya tuh megang HP itu. Kalau misalnya apa ya, berjam-jam nggak balas WhatsApp segala macam, ya berarti lagi ngisi di masjid atau apa. Saya nggak pernah megang HP, males. HP itu apa sih isinya? Masya Allah. Jadi HP megang. ya itu apa, beliau, saya bilang, beli antum ditunggu oleh umat di TikTok. Ayo motivasi kami yang baru belajar ini, kan gitu. Makanya dengan ini akhirnya beliau berkenan untuk masuk TikTok. Masya Allah. Dan waktu brother WhatsApp Ana seperti itu, ayo kita kolaborasi di TikTok. Itu kan bacanya sepintas ya. Abis baca terus mikir, TikTok. Ini challenge apa lagi? Ini mau disuruh joget apa, mikirnya udah begitu. Tapi Masya Allah, bener-bener baru tadi siang saya tahu TikTok ada live seperti ini. Makanya Masya Allah, teman-teman semua yang berjuang di sini, Allah muliakan, Allah ampuni. Dan Beli Dewa, panglima kami ada di bawah ini. Panglima kami, Guru Ndazuma. Nah, silakan disapa diri, Pak. Ya, sebelum ke Bang Zuma, aku mau kutipkan lagi beberapa kata-kata yang menarik untuk kita ini ambil dari Bang Dewa Putu Adi ya. Kata Bang Dewa itu, saya dakwah karena saya banyak dosa. Kelebihan saya adalah karena Allah tutupi aib saya. Terkadang kita jadi asbab hidayah orang lain, tapi belum tentu jadi asbab keluarga sendiri. Bahkan Bang Dewa juga membenarkan kata saya. Mereka pembenci Rasulullah itu tidak kenal Rasulullah. Maka tugas kita adalah memperkenalkan Rasulullah. Insya Allah ke depan kita seperti itu. Dan silakan kepada Panglima kita, Abang Zuma ya. Masya Allah, barakallah. Bang Dewa Putu Adi, Bang Zuma adalah abang saya, Panglima kita. Kami pendiskusi
saya seperti kami katakan, mencoba untuk meluruskan syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan silakan Abang Dazuma mungkin apa yang disampaikan kepada mungkin Bang Dewa mungkin atau kepada netizen di bawah. Seperti biasa Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita bisa kumpul di sini ya, jumpa dengan saya katakan salah seorang tokoh yang digandrungi pada zamannya oleh generasi muda yang ada di negara kita yang kita cinta ini, yaitu Bang Dewa Putu Adi ya. Tadi kemarin ketika diinformasikan kalau beliau ingin bergabung dengan kita di sini, ada hal yang membuat saya antusias gitu. Saya ingin mengetahui dari isi hati beliau terkait dengan fenomena yang ada di antara kita, khususnya di negara kita ini, terkait dengan perbincangan dua agama, Islam dan Kristen, di mana kehadiran kami sebagai apologet itu bukan tanpa alasan, dikarenakan karena baginda Ya, tapi kalau terstruktur kemudian sehingga menyakiti banyak manusia, khususnya umat Islam. Nah, ketika kemudian ada perintah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini adalah kaidah. Tapi di antara kaidah-kaidah yang ada di dalam Islam, sudah saatnya untuk kita gunakan. Dalam arti kata, ketika Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pernyataan Allah yang datang kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak pernah lekang dan tidak pernah hanyut dimakan zaman. Al-Quran akan selalu hadir menemani sejauh dan setinggi apapun keadaan manusia pada zaman-zaman yang akan datang, hari ini dan selanjutnya. Al-Quran tidak akan pernah padam. Jadi ketika perintahnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Saya rasa dari apa yang dipaparkan oleh akhi tadi ya, adalah sesuatu yang sangat mulia gitu ya. Gambaran sebagai seorang muslim yang mengisyaratkan bahwa individu Islam itu memang memiliki satu karakter, di mana antar individu dan antar penyampai risalah Islam itu memiliki beberapa pembawaan dan retorika yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan wajah Islam itu sendiri. Namun ada hal yang perlu saya sampaikan sebagai apologet. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kemudian perintah yang harus dijalankan oleh umat Islam ketika kemudian menghadapi orang-orang di luar Islam yang mencoba untuk melakukan apapun terhadap keberlangsungan agama Islam itu sendiri. Artinya disinilah seruan Allah, siapa yang menolong agama Allah. Ketika kemudian ada kaidah wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Itu kaidah. Jadi kaidah yang mengikat setiap insan yang ada pada zamannya, di mana insan ini menganut ajaran Islam.
Perintah Allah, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Tapi di situ ada pengecualian, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi para apologet ini menyadari bahwa ketika Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum, di situ ada kemudian ruang yang oleh Allah berikan kita untuk berjihad. Jihad itu tidak mesti harus di medan perang dengan pedang dan seterusnya. Tapi di TikTok ini Allah Subhanahu wa taala membuka medan jihad itu. Illal ladzina zalamu, kita harus hadir kemudian berdebat dengan mereka yang zalim terhadap ajaran agama Islam. Yang zalim terhadap apa yang kemudian mereka hujatkan terhadap agama Islam. Rasulullah dikatakan dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang sudah tidak lazim dan tidak akan pernah lazim diterima oleh anak-anak muslim yang sedang dalam taraf pelajaran untuk mengenal Islam. Betapa banyak komal-komal di TikTok ini yang siang malam kemudian menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat umat Islam. Lalu apakah kita yang paham itu tinggal diam? Tidak mengambil posisi untuk kemudian memberikan apa yang bisa kita sampaikan. Karena memang betul, sebagai seorang muslim sejati, dituntut kemudian kita memiliki salimul aqidah, bersih di dalam berakidah, tidak bercampur dengan apapun. Tidak ada kemudian sekutu bagi Allah. Sebagai seorang muslim, kita nggak perlu takut kemudian, selama kita ada pada pondasi di mana akidah ini harus salimul aqidah. Dan itu tidak mesti kita miliki pribadi, kita harus ajarkan kepada keturunan kita. Kalau kita diam, maka sangat boleh jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan jangan engkau bunuh mereka, karena sangat boleh jadi besok hari anaknya, cucunya ada yang beriman kepadaku. Hari ini kita cuma mengatakan hal itu, bahwasanya hari ini mungkin bisa jadi saya hari ini beriman, tapi saya nggak tahu anak saya kelak, cucu saya kelak, apakah mereka masih teguh memegang tali agama Allah. Kenapa? Kiri kanan kita, muka belakang kita begitu banyak kemudian orang yang ingin memurtadkan umat Islam dengan pola dan cara yang beragam, dengan cara yang halus. Untuk itulah kemudian ya kita dituntut mengajarkan kepada keturunan kita ini beberapa kaidah salimul aqidah, membersihkan akidahnya, kemudian mereka harus sahihul ibadah, benar-benar dalam beribadah, lalu kemudian matirul khuluq, berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini gambarannya jelas, termasuk ketika kita bertemu dengan orang-orang yang zalim. Kalau sudah diingatkan sekali, ayo mari kita diskusi dengan baik, gunakan timer, kita paparkan akidah kita masing-masing, kita berdiskusikan tentang akidah, tentang konsep ketuhanan, tentang konsep ibadah, kitab suci. Tapi kalau ruang itu sudah kita sediakan, tetapi kemudian mereka hanya menghabiskan waktu menghina, memperolok-olok, kemudian maka saat itu kita harus illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang zalim di antara mereka. Apa itu? Kita harus tegas. Terkadang untuk meluruskan besi yang bengkok memang dibutuhkan tempaan yang keras. Saudara-saudara kita yang ahli ibadah, ya silakan dengan ibadahnya. Tetapi kita tidak ada jaminan anak keturunan kita besok berlaku seperti apa yang kita alami hari ini. Sangat boleh jadi hari ini mereka ibadah kepada Allah, besok hari kita dipanggil menghadap kepada Allah. Bagaimana dengan akidah mereka? Sementara sekeliling mereka penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Di mana-mana mata melihat begitu terbuka keindahan duniawi, begitu terjaga kuping kalau dari rumah keindahan kenikmatan duniawi. Tak ada mereka punya ruang di mana keindahan duniawi yang menjauhkan mereka dari Islam itu tidak ada. Tidak ada ruang untuk mereka bebas. Di mana-mana mereka pergi, selangkah mereka keluar rumah, bahkan di dalam kamar pun HP mereka itu menjadi jalan yang sangat lebar untuk menuju kepada neraka. Ya kalau hari ini kita membiarkan kemudian
Ya, lalu siapa lagi yang akan memperhatikan mereka? Itu poinnya. Lalu kemudian sebelum saya akhiri ya, umat Islam itu yang sejati itu harus memiliki qawiyul jismi. Harus memiliki fisik yang kuat. Jadi kita tidak bisa kemudian menyampaikan risalah keislaman ini ya kalau kita terlalu lemah. Lemah fisik, lemah jiwa, ya, lemah pikiran. Maka sebagai seorang pendakwah, kekuatan berpikir dan kekuatan jiwa itu harus selalu dipompa, harus selalu dibina. Dengan cara apa? Diskusi. Diskusi apapun. Terkait akidah, terkait negara, terkait agama. Itu kita harus selalu kembangkan itu. Untuk supaya kita bisa memahami bahwa ternyata dengan berdiskusi banyak orang yang mendapatkan manfaat. Ya, seperti abang saya tadi, Akhi Dewa, Masya Allah, luar biasa. Silakan dengan pola yang antum geluti selama ini, membina kemudian akhlak, membina akidah umat kita dari dalam. Izinkan kami para apologet menjadi garda paling depan, paling luar untuk kemudian membentengi akidah umat ini. Kami menyadari, saya, Bang Suma, saya bukan seorang ustadz, meskipun saya Islam dari lahir, saya bukan ustadz. Ya, saya hanya menggelari diri saya sebagai penginjil jalanan biasa yang hanya berkecimpung di dunia dialog lintas agama. Siapa Nabi Isa, siapa Isa, siapa Allah, siapa Allah, siapa Abraham, siapa Ibrahim, siapa Nabi Musa, siapa Moses. Itu yang kami perdiskusikan siang dan malam. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dihujat, dinista, izinkan kami hadir di situ untuk kemudian melakukan perlawanan, tentu dengan retorika yang terukur berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan apa yang disepakati oleh beliau, dan kemudian apa yang menjadi ajaran beliau yang harus kami teladani. Saya kira begitu sahabatku. Salam kenal dari saya, Bang Suma. Jika besok hari antum mendengarkan hal-hal yang tidak baik tentang Bang Suma, ya mohon maaf. Itulah dunia TikTok, dunia apologet. Sering dihujat, sering direndahkan, tetapi demi Allah, ya, niatan kami bukan mencari pamor, bukan untuk terkenal, bukan untuk mendapatkan nama. Cukuplah dikenal di langit, tak perlu di dunia. Di bumi kita tidak perlu dikenal, ya, tak perlu dikenal di bumi, cukup kenalnya di langit saja. Saya kira begitu sahabatku. Salam kenal. Kiranya ini adalah awal silaturahmi kita. Semoga kedepannya kita bisa jumpa, bisa berpelukan, Amin, amin, ya rabbal alamin. kemudian duduk bersama, ya, mengambil bagian dari dakwah Islam ini. Demikian sementara. Amin, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. suara aku kedengeran nggak? Iya, Terdengar cantik, terdengar. Oke, ya itu tadi ya, itu sekilas dari Bang Zuma, Bang Dewa, apa yang kami jalani ya. Seperti yang Bang Zuma bilang, kalau beliau adalah penginjil jalanan, saya penginjil wati, komal ke komal atau penginjil wati ya. Memang sebenarnya kalau saya bilang apa sih nama yang tepat untuk kami ini? Oke, ada yang mengatakan para apologet muslim gitu. Kalau kita pakai kata apologet kan kata bahasa Yunani dari kata apologia kan. By the way ya, teman-teman kita yang sebelah justru senang sekali ketika menggunakan istilah yang islami gitu kan. Bukan berarti kita mau menyamakan menggunakan istilah-istilah begitu, cuman itu kan bahasa Yunani, bukan bahasa keagamaan. Tapi by the way bukan itu sih poin yang ingin saya sampaikan. Itulah yang kami lakukan. Komal ke komal, ini istilahnya komal, kotak amal. Kenapa dikatakan komal? Karena dia kotak-kotak. Jadi ada istilah komal itu, makanya dia istilahkan dengan komal gitu kan. Jadi kami di sini mencoba untuk mengajak mereka yang membawa syubhat, menuduh tanpa dasar ilmu, berdiskusi, ayo kita angkat tema diskusi, kita adakan moderatornya, kemudian kita jelaskan ada timernya. Terkadang tidak semua mereka berani seperti itu.
Di awal mungkin mereka berani, tapi karena mereka tahu ternyata hujahnya umat Islam tidak bisa dibantah, akhirnya apa? Kalau masih dengan cara baik-baik ya nyungsep, maka banyaklah mulai akhirnya serangan secara personal. Baik saya, Bang Zuma ataupun teman-teman yang ya muslim dan muslimah yang berjuang di jalan ini tuh tidak sedikit dari kami yang kalau boleh saya katakan itu kalau di nista itu bukan hal baru lagi lah, secara pribadi dihantam dihinakan, dibunuh karakter itu bukan hal yang baru. Nah, seperti yang Bang Dewa katakan tadi bahwa pembenci itu tidak hanya dari kalangan eksternal, sebagaimana para sahabat juga bahkan yang membunuhnya adalah orang yang mengaku Islam sendiri. Tetapi itu juga yang membuat saya lebih walaupun ada yang benci baik internal atau eksternal, tapi saya punya saudara, ada Bang Zuma, ada Bang Aristo. Nah, makanya saya bersyukur sekali ketika Bang Aristo mengajak Bang Dewa, bahkan saya ingin ayo kita bersinergi deh semua tokoh-tokoh mereka-mereka yang sudah lebih dahulu kalau saya bilangnya public figure ya. Interview Ya. yang mulia. Ada yang Yes. noise sepertinya. Ada yang Noise. Oke, saya cabut. Berarti handphone bermasalah ini. Oke, Oke. maaf ya. Terima kasih. Sepertinya sahabat. Ya, mohon maaf kalau noise ya. Ya intinya itu Bang Dewa sekilas apa yang Bang Zuma, kemudian saya dan teman-teman di sini lakukan itu seringkali kami dikatakan kalian provokator, kalian hanya menyebabkan perpecahan. Padahal selama ini kalau mungkin boleh dilihat fakta kronologis kita bisa bertanggungjawabkan kok bahwa kita ini justru ingin menjawab setiap syubhat dan tuduhan mereka kepada baginda Rasulullah yang mereka tidak kenal tapi mereka sangat benci sekali. Nah, jadi seperti itulah kira-kira Bang Dewa. Jadi saya berharap dengan adanya silaturahim kita pada malam kali ini, saya benar-benar berharap dari hati yang paling dalam, walaupun Rasulullah sudah nubuatkan bahwa umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, kemudian kehancuran umat Islam itu ada di tangan umat Islam sendiri. Tapi kan kita tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Tetap ayo kita bersinergi. Platform ini kita dikasih Allah tanggung jawab. Saya dikasih tanggung jawab, Bang Zuma dikasih tanggung jawab, Bang Dewa juga. Mari kita bersinergi di ranah ini. Karena mereka juga masifnya di ranah virtual ini. Paling mudah mereka melakukan pendangkalan akidah ya di virtual ini. Di TikTok, YouTube, via Zoom, mereka melakukan penghujatan dan penistaan dan kita harus counter itu. Maka lewat platform juga lah perjuangannya itu. Mungkin itu terlepas dari apapun konsekuensinya Bang Dewa. Mungkin seperti itu ya Bang Zuma sampaikan tadi dan juga saya rasakan sendiri gitu. Silakan Bang Dewa tanggapannya. Iya, bismillah. Memang kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Saya TikTok baru diajarin tadi siang, itu kan berarti saya nggak mampu di situ kan. Berarti ada teman-teman di sini yang lebih mampu, yang bisa berjuang. Saya itu cenderung suka hal-hal yang berbau fisik. Jadi saya suka hiking, saya suka panjat naik gunung, saya suka masuk ke hutan, keluar hutan. Jadi saya berdakwah juga dengan jalan ke pelosok-pelosok. Makanya saya sudah 3 tahun ya jadi apa bahasanya, ambasador atau duta atau apalah namanya itu dari Dewan Dakwah Islamiyah untuk dai pelosok. Jadi saya masuk ke dalam. Memang ada sebagian informasi yang kita terima, dana yang mereka kumpulkan, saudara-saudara kita yang Nasrani ini terutama ya, dana yang mereka kumpulkan di gereja-gereja besar mereka, di tempat-tempat besar mereka, itu hampir 80% larinya ke daerah, ke pelosok. Saya pernah waktu itu dengan Ustadz Abdul Somad, kita jalan hampir 9 jam, itu menembus lembah dan gunung di Marabai, di Kalimantan. Bisa dibayangkan nggak, itu di tengah hutan ada helipad dengan pelang yang cukup besar, tulisannya Yayasan Obor Indonesia. Saya sama Ustadz Abdul Somad duduk, saya bilang, Ustadz kita jual apa ya, beli helikopter. Jadi kita nggak jalan kaki kayak begini. Ya mau gimana lagi, memang di segala sisi, segala bidang itu kita harus bisa berdakwah. Teman-teman mungkin pernah dengar atau tidak, saya nggak tahu. Ada grup band itu namanya Purgatory. Itu teman-teman saya. Bahkan pemain drumnya saja itu Asegaf kalau nggak salah. Jadi masih bisa dibilang Habib beliau.
Tapi musik yang mereka bawakan itu musik cadas, underground, sangat cadas. Bahkan mereka dandanannya itu seperti topeng-topeng setan semua. Kalau di luar negeri itu kita kenal Slipknot, mereka itu ada. Dan mereka bawakan lagu itu sholawat. Dulu saya, karena teman-teman saya bilang, bro, ngapain bawain salawat kok dengan musik yang kayak begitu? Dan jawaban mereka sederhana dan luas sekali. Kalau bukan kami yang mendakwahi mereka dengan musik-musik gaya mereka, terus siapa lagi bang, katanya. Sejak itu saya diam. Oh, ternyata kita berdakwah dengan cara kita, yang tentu saja dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang zalim. Cara yang baik, cara yang beradab, cara yang berakhlak, dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang yang bidangnya medis, kedokteran, mereka bisa berdakwah dengan bidang kedokterannya. Karena saya makin banyak ini melihat ada perhimpunan bidan ya kalau nggak salah, itu berdakwah dengan cara membuka layanan USG gratis. Itu saya pernah lihat itu. Terus juga teman-teman yang sunat, kan saya bersinggungan dengan para mu'alaf kan, jadi kadang-kadang sunat ini kan bingung nyari kemana. Sekarang ada nggak ikatan dokter yang menerima sunat dengan gratis? Ada, dan itu pun salah satu media dakwah. Teman-teman di sini ya, Ustadz Zuma, Bang Aristo, Unirifa, semua yang ada di sini bidangnya memang platform yang memang ya, saya bilang saya nggak kuasain, tapi teman-teman semua kuasain. Ya kenapa enggak berdakwah di sini? Dan tidak salah juga kalau ada teman-teman yang berdakwah di tempat-tempat lokalisasi, prostitusi atau sebagainya. Karena ini kita di bumi, ini rumahnya Allah semuanya. Apa yang Allah punya, apa yang Allah limpahkan buat kita, apa yang dimampukan oleh Allah, ya kita kerjakan semuanya. Dan jangan lupa berdebat atau berdiskusi dengan mereka, jangan lupa untuk di akhir atau sebelum kita beristirahat, kita doakan mereka. Karena kadang-kadang nih kalau saya melihat umat Islam ini seperti lupa bahwa umat Islam ini punya senjata pamungkas, senjata maha dahsyat, dan orang lupa. Doakan mereka. Karena sekeras hati apapun, tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Bahkan ingat ya, kisahnya Ustadz Felix Shaw. Banyak keluarganya yang mendukung dia masuk Islam dan akhirnya menerima dia masuk Islam. Tapi ada yang dari awal itu sangat benci, tidak suka, dan tidak terima untuk Ustadz Felix Shaw masuk Islam. Dia menghujat Islam, dia ngata-ngatain Ustadz Felix. Video-videonya dia komen juga dengan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi tahu nggak, dari sekian banyak keluarganya Ustadz Felix, siapa yang paling pertama syahadat? Yaitu kakaknya yang si pembenci itu. Yang paling benci dengan dia masuk Islam. Paling benci dia berdakwah tentang Islam. Kok bisa gitu? Ternyata ya hidayah Allah ini bisa pada siapapun. Kita saja yang muslim setiap hari juga mintanya hidayah. Itu yang apa ya? Yang orang-orang sudah lupakan. Kita punya senjata maha dahsyat, doa. Nggak ada yang bisa kita lakukan sehebat apapun, sekuat apapun, secanggih apapun, tetap Allah yang kuasai semua, dan Allah yang bisa menggerakkan dan merubah hati mereka. Itu yang harus kita mintakan pada Allah. Saya senang juga diajarin di TikTok. Mudah-mudahan bisa meniru apa yang Ustadz Zuma lakukan, Aristo lakukan, kemudian Unirifa lakukan, dan teman-teman semua di sini. Kalau
Kristolog kayaknya enggak deh, karena kan memang basic saya bukan Kristen. Tapi kalau ke Hinduisme ya insya Allah saya bisa lakukan itu. Dan saya juga mulai semenjak COVID kemarin, saya tuh menghindari, gak banyak saya menghindari mentemakan isi-isi kajian saya tuh yang membahas agama saya yang lalu. Itu saya hindari itu. Bukan takut kejaran polisi ya, karena udah 4 kali jadi DPO, 4 kali dikejar Densus. Kalau misalnya ada yang bilang, wah di Hindu mah gampang, nggak ada perdebatan. Di dunia ini cuma 2 agama misi, cuma 2, yaitu Kristen dan Islam. Hindu nggak ada. Hindu nggak berpikir seperti itu. Apalagi Buddha dan lain, mereka tidak menyebarkan agamanya, karena agamanya bukan agama misi. Apalagi Yahudi, kalau bukan keturunan Yahudi ya nggak bisa kita masuk agama Yahudi. Ya Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya itu yang tadi saya bilang, doa itu utama. Saya pernah diajarkan satu hal oleh guru saya, Ustadz Adi Hidayat. Bisa nggak kita tidur? Beliau ngomong gini. Antum tahu nggak? Kita tidur bisa menghapus dosa, katanya. Wah, saya senang sekali yang namanya kalau menerima ilmu baru yang belum saya tahu. Kalau ilmu lama gitu kayaknya udah basi gitu kan. Karena suka tantangan saya. Kalau misalnya ada yang bilang, bang, habis wudhu kentut batal lah, itu udah kayaknya ilmu umum gitu. Tapi kalau ada ilmu baru, satu hal yang baru kemudian saya dengar, itu saya antusias banget. Kayak anak kecil ngelihat permen yang enak gitu, permen warna-warni gitu. Ustaz tadi bilang, antum tahu nggak? Tidur tapi menghapuskan dosa. Saya bilang, wah, apa Ustaz? Nah, pada saat engkau naik keranjangmu dalam keadaan suci, berwudu, kemudian kau ucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Allah ampuni dosa-dosa yang kau kerjakan satu hari yang penuh. Allah. Itu betapa indahnya doa. Betapa mulianya orang-orang yang mendoakan. Dan kalau kita mau berdoa secara ikhlas, saya cuma punya tips satu, doakan orang lain. Karena demi Allah, kalau kita doain orang lain itu ikhlas banget. Karena kalau doain buat diri sendiri, atau keluarga, atau buat istri, atau orang-orang yang kita cintai, pasti ada benefitnya buat kita kan. Ya Allah, murahkan rezeki suamiku, mereka benefitnya buat ke istri. Ya Allah, pokoknya kalau mendoakan orang lain, misalnya kita melihat orang di jalan sedang memulung, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat rezeki, ya Allah. Mudahkan hari-harinya punya rezeki buat keluarganya. Allah tidak lupakan kewajiban dia untuk beribadah 5 waktu. Ya doakan hal-hal seperti itu. Dan itu pasti ikhlas sekali. Karena nggak ngarepin apa-apa. Dan malaikat itu yang mendengar kalimat-kalimat doa seperti itu akan mengucapkan satu kalimat. Ya Rob, berikan juga hal yang sama kepada orang yang mendoakan ini. Itu indah sekali Islam. Makanya insya Allah sampai mati pun saya tetap dakwakan ini tentang Islam. Kenapa orang-orang Islam malu mendakwahkan Islamnya? Saudara-saudara kita yang agamanya batil saja, mereka pede menawarkan pintu ke pintu, mengajak orang lain untuk masuk ke agamanya. Sedangkan kita Islam yang agamanya hak, kenapa tidak mau, bahkan enggan untuk mengajak orang lain bertakwa, beriman pada Allah, beribadah, menjadi orang yang soleh, yang soleha. Tidak hanya fisiknya, tapi hijrah sehati-hatinya semua. Tidak aja raganya saja, tapi juga jiwanya. Kalau zaman sekarang kan
orang berhijrah itu kebanyakan dari luar saja. Dari busananya, terus ngerubah pasta gigi jadi pasta gigi rasa siwak gitu. Wah, saya mau hijrah. Entar dulu hatinya dulu ingat sama Allah. Makanya kalau saya ada yang pernah dulu saya dibilang, Wak, jadi Islam yang biasa-biasa aja, jangan Islam fanatik. Saya bingung diomongin kayak gitu. Saya bilang Islam biasa tuh Islam gimana? Biasa nggak sholat gitu, atau biasa nggak puasa atau gimana? Islam nggak ada yang biasa-biasa. Islam itu sepenuh hati, jiwa dan raga. Kemudian teman-teman di sini yang terus berdakwah melalui platform-platform media seperti ini, yaitu sangat saya support sekali. Kenapa? Ini kan yang mereka pegang. Mereka tidak ke masjid, mereka tidak mau baca buku, tapi yang mereka pegang HP. Dan umat Islam pun mundur akidahnya juga gara-gara HP. Makanya ya kalau ada yang menggunakan HP, ya Masya Allah. Saya pernah ditanya sama Habib Bahar, kalau antum pergi dari rumah ketinggalan HP sama ketinggalan Quran, mana lebih sedih? Saya bilang HP, karena semuanya ada di HP. Belum ada orang yang saya ketemu nangis di pojokan. Kenapa bro nangis? Iya, saya ketinggalan Al-Quran di rumah. Ya Allah, jauh banget umat Islam kita yang dulu dengan yang sekarang. Dan harapannya kita mau tularkan ke mereka. Makanya apa ya? Bukan saya mau menunjukkan aib saya, tapi kadang-kadang saya berlengan pendek, kelihatan tato penuh satu badan tato saya. Kadang orang lihat dari atas kepala sampai bawah kaki, ini berjenggot Islam, katanya ustadz, tapi kok bertato? Mereka bingung. Sama kayak waktu saya dikejar Densus juga, Densusnya bingung. Ini Islam bukan sih? Tapi saya mau nunjukin ke mereka, ayo saya aja yang begini mau kok. Masa kalian bertato saja tidak? Pernah kafir aja tidak? Kenapa nggak mau berdakwah? Ayo tularkan, karena lisan kita kalau tidak kita biasakan berdakwah itu keluh sekali, berat sekali. Berangkat dari rumah ke masjid, jalan saja, tukang bakso dilewatin, tukang becak dilewatin, tukang ojek dilewatin. Kenapa nggak diajak? Bang, udah asar bang, yuk ke masjid dulu yuk. Nanti habis dari sholat baru jualan lagi. Ajak aja, perkara dia mau terima atau tidak, itu haknya Allah. Tapi kalau tidak kita biasakan lisan kita untuk berdakwah, itu berat sekali. Saya ajak kita teman-teman. Insya Allah. Yang sekarang pun di organisasi saya, Arimatea, itu kalau orang Kristen dengar, itu dianggapnya yayasan gereja. Karena memang diambil dari nama seorang murid Yesus, yaitu Yusuf Arimatea. Tapi Arimatea ini menjadi cikal bakal organisasi-organisasi mu'alaf, organisasi-organisasi anti pemurtatan di seluruh Indonesia. Kemudian jebolannya jadi kristolog-kristolog yang luar biasa, terutama dari foundationnya Abdullah Wasian, Masya Allah, seperti almarhum Ustadz Moko Ginta dan sebagainya. Buku-buku beliau itu masih dipakai sampai sekarang. Ini luar biasa. Jadi pesan saya terakhir buat teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih sudah berdakwah, terima kasih sudah menyampaikan Islam. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Jangan cuma ada kebencian, kemarahan, kemudian terlibat emosi. Kalau ada keluar emosi di diri kita, ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sesungguhnya emosi itu keluar ya juga jadi godaan setan. HP juga setan, cuman setan juga bisa apa ya bahasanya ya, dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Saya selalu menganggap HP itu setan. Betul, HP itu setan. Orang naik haji, umroh, nggak sadar mereka selfie sama Ka'bah, mereka sudah memantati Ka'bah gitu. Demi apa? Demi HP. HP lebih mulia gitu. Makanya dari dulu saya bilang HP ini setan ini. Tapi ya
ternyata bisa digunakan dakwah juga, Masya Allah. Insya Allah. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah muliakan teman-teman semua di Amin. sini. Allah ampuni Amin. dosanya. Kemudian jadi Amin. tetangga-tetangga di surganya Allah, insya Allah. Dan buat yang mendengarkan, saya juga sedikit ngelirik-ngelirik komen, ternyata bukan hanya orang Islam yang nonton ini. Luar biasa ya teman-teman, Masya Allah. Di Buat luar Islam paling teman-teman, banyak juga. ya buat teman-teman yang belum Islam, come on, kita ini umat Islam, sayang kalian kok, sayang betul. Tidak ada niat kami untuk menjerumuskan, dan kami mengenalkan Islam kepada Anda semua itu, kami nggak dapat apa-apa, nggak dapat gaji, nggak dapat santunan, tunjangan atau apapun. Yang tukang ojek tetap tukang ojek, yang miskin tetap miskin, yang sehari-hari cuma pedagang tetap pedagang, nggak berubah sama sekali. Tapi kami ingin mengajak teman-teman semua untuk cari kebenaran, bukan pembenaran. Cari kebenaran. Kalau di hati kita semua ingin kebenaran, insya Allah hanya Allah yang akan kita hadapkan. Dan itu Allah yang sama, yang juga Yesus menyembah kepadanya, insya Allah. Masya Allah. Wow, ini kalau melihat begini, Uni saya jadi bertanya, ini mantan gitaris atau apa nih? Melembut banget itu. Brother, anak ganas di panggung, brother. Anak ganas di panggung. Kalau disuruh ngomong mah ya begini. Jaim Ya. biasa pencitraan. Citra, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah, apa yang disampaikan Bang Dewa tadi itu menjadi support tersendiri bagi kita ya, yang sudah berada di ranah ini, jalur ini. Dan jujur saya katakan bahwa jalur yang kita pilih ini bukan jalur yang nikmat ya, seperti yang Bang Zuma, saya, karena kita sudah tahu konsekuensi apa yang akan kita hadapi gitu. Bahwa kita harus sadar, jangankan kita, siapa sih Uniriva, siapa sih Bang Zuma, para ulama-ulama terdahulu saja, ketika mereka dengan cara yang bahkan tidak berhadapan langsung dengan para penista aja, mereka mendapatkan juga kezoliman. Nah, apalagi siapa saya dan Bang Zuma begitu kan. Tapi ya tetap kembali Bang Dewa, harapan saya hanya ingin menggaungkan betul-betul kita bersinergi. Artinya buat para tokoh-tokoh yang mungkin telah mendahului kami dalam ranah mensiarkan Islam dengan caranya masing-masing, maka lihatlah kami di sini, kami saudara-saudarinya antum semua juga ada di ranah ini, dan bisa jadi mungkin yang lain saudara-saudara muslimah yang itu nggak tahu ada ternyata diskusi seperti ini atau debat-debat seperti ini begitu. Biar apa? Saya malah berharap, justru saya ingin umat Islam itu tahu apa yang disebut dengan kristologi, ilmunya bagaimana orang Yahudi mengimani keyakinan mereka. Karena dengan pengetahuan itu saya sangat yakin umat Islam justru semakin bersyukur menjadi muslim dan muslimah. Ya, jadi yang kalau saya pribadi yang saya khawatirkan itu umat Islam itu terguncang imannya yang awam ya. Ketika mereka dilemparkan syubhat itu dilemparkan dan mereka tidak paham dan tidak bisa counter gitu. Nah, mungkin itu Bang Dewa. Baik, kita di sini sudah ada yang lain juga dan kita juga akan sapa teman-teman kita. Mohon maaf kalau ada noise suara saya, izin dikasih tahu ya di bawah. Nah, Bang Dewa, kita ada salah satu mantan pendeta yang ya tidak lama kemarin itu bersyahadat, dan beliau ini sempat berdiskusi dengan saya dan Bang Zuma sebelum beliau memutuskan untuk kembali ke fitrahnya. Nah, ini beliau, Pak Dance Mumek ini. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Ya. Pak Dance, silakan tanggapannya bertemu dengan Bang Dewa Putu Adi nih. Silakan. Ya. Saya senang ya dapat bertemu langsung ngobrol dengan Bang Dewa Putu Adi. Ya, saya melihat banyak hal yang sangat-sangat baik searah dengan apa yang Tuhan telah ingatkan kepada saya.
memang sejak awal sebelum saya mualaf, saya memang suka belajar. Ya, pada saat saya sebagai pendeta, saya banyak belajar. Sering saya ke luar negeri dalam rangka dakwah dan belajar. Seperti yang telah disampaikan oleh Umi Rifa, sebelum mualaf saya terlibat dalam debat. Itu memang betul. Saya pernah debat dengan Umi Rifa, Bang Suma, Nanda, dan yang lain itu. Dengan tujuan itu sebetulnya belajar. Saya temui Islam itu sangat indah, saling melengkapi. Ada yang Allah anugerahkan talenta dakwah, diskusi, debat juga, dan membagi-bagikan rezeki. Luar biasa. Saling melengkapi. Ya. Saya temui semakin kita belajar, semakin kita menemui bahwa Islam itu adalah agama damai. Islam itu memang betul-betul berasal dari Allah. Sebelum saya mualaf, saya sudah banyak belajar perbandingan Alkitab dengan Al-Quran. Semakin dia mendalam Alkitab itu, semakin mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Juga di sisi agama para nabi-nabi dahulu kala, Yahudi dengan Islam itu sangat searah, sangat dekat. Ya, kalau Yahudi mengungkapkan bahwa Isa itu sebagai nabi, dan itu juga diungkapkan dalam Al-Quran, dan searah sama Yahudi dengan Islam, tauhid, menyatakan bahwa Allah sang pencipta itu adalah Esa satu-satunya. Lalu saya sebagai mualaf, dan ada begitu banyak para mualaf yang ada di Manado, kota-kota yang sekitar Manado itu, ada kota Tondano, Bitung. Saya dialog langsung dengan mereka. Justru mereka mengungkapkan bahwa setelah masuk Islam, justru semakin cinta kepada Yesus Kristus. Mereka masuk Islam, mereka tidak tinggalkan Yesus. Walaupun mereka dan saya juga difitnah dari bermacam-macam arah, dan mereka katakan, Anda telah menjual Yesus. Tapi dalam fakta, Yesus itu sangat diagungkan oleh para Muslim. Dan saya perhatikan satu-satunya kitab suci yang ada di dunia ini, satu-satunya Al-Quran yang dapat dipahami dengan mudah, dapat dihafal oleh orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Al-Quran itu bahasa asing bagi orang Indonesia, tetapi dengan mudah mereka menghafalkannya dan menerapkannya. Saya pernah belajar, walaupun sangat singkat, di Malang. Saya temui ada 2 orang yang masih sangat muda, tetapi dia bisa menguasai, menghafal juz 1 sampai 30. Itu dari mana? Dari mana itu? Itu semua hidayah, itu semua tuntunan Allah lewat para malaikat. Dan saya memperhatikan satu-satunya agama di dunia ini yang sangat paling berkembang adalah Islam. Dalam statistik, Katolik dengan Protestan itu disatukan, tapi sebetulnya itu berbeda.
Dan kalau ini dipisahkan, maka Islamlah yang paling di atas. Islamlah yang paling berkembang di dunia ini. Alkitab itu mengajarkan sesuatu yang berkembang itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan saya. Dan yang terakhir, seorang masuk Islam dari bermacam-macam agama, pada saat dia memeluk Islam, pada saat dia bersahadat, dia telah memiliki ilmu. Ada bermacam-macam ilmu yang dia dapat temui. Salah satu ilmu yang canggih, yang berhubungan dengan Allah, dengan dia. Berhubungan dengan akhlak serta tutur kata, yakni bahasa. Saya mengerti dan saya banyak belajar bahasa. Saya adalah seorang penerjemah. Saya pernah jadi dosen bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya banyak kali menerjemahkan orang asing pada saat saya sebagai pendeta. Orang asing khotbah bahasa Inggris saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya banyak belajar tentang ilmu bahasa. Saya temui ada bahasa yang tertua, bahasa Aramaik. Dan bahasa Arab adalah rumpun bahasa Aramaik. Para ahli mengungkapkan bahasa Aramaik itu berkembang jadi bahasa Arab. Berarti para raja-raja, para nabi-nabi pada saat mereka berdialog dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara generasi turun-temurun doa itu Tuhan izinkan dan kepercayaan Tuhan berpanjangkan, dan kita ketemu caranya Islam hingga kini. Saya banyak berbicara dengan sahabat-sahabat saya yang telah jadi Muslim. Anda tidak salah. Cuman saya masih banyak beban, masih banyak hal yang saya doakan. Karena begitu banyak keluarga saya yang belum menerima hal ini. Walaupun demikian, saya tetap bertahan. Walaupun banyak godaan, banyak cercahan, banyak fitnah, dan keluarga saya bersatu mendoakan saya agar saya kembali. Tapi saya berbicara kepada mereka, sekali aku telah memeluk Islam, istiqomah la ilaha sampai mati, inilah keyakinan saya. Demikian. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Pak Dance selalu istiqomah ya, dan semoga Pak Dance selalu ditambahkan ilmu Islamnya oleh Allah dan tidak hilang ilmu bahasanya ya, karena memang seperti Pak Dance bilang di Manado ya. Pak Dance Iya, Manado. di Manado. Ya, Kebetulan wilayah dakwah saya memang wilayah timur, itu Sulawesi, boleh nanti insya Allah NTB, NTT, sama Bali. Mudah-mudahan bisa bertemu. Nah, besok ini Amin. jadwal saya masih Kalimantan. Nanti setelah dari Kalimantan Utara, saya kembali lagi Sulawesi. Saya masih ada hutang di Manado, Palu, Toraja, sama Pinrang. Itu insya Allah pertemukan belum cepat saya nih. sambangi. Insya Allah. Karena kemarin waktu di Sulawesi jauh sekali ya, itu sampai ke Luwu Timur, Sorowako sama Malili. Itu Masya Allah, pantat itu sakit betul, 22 jam di mobil. Dan nggak tahu kalau ada pesawat. Saya ngomel sama panitianya, antum kenapa nggak bilang ada pesawat ke sini? Nggak seru bang, naik pesawat, naik mobil enak. Ente masih Masya muda-muda, Anda udah tua, udah mau 40, pantat disuruh duduk 20 jam lebih. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Insya berjumpa Allah, Pak Bang Dewa dengan sehat Pak Dance terus, insya nanti Allah. Insya Allah bisa bertemu di sana insya Allah. Ya, di sini kita juga ini sudah kedatangan mau ini Bang share- Dewa. Ya, Ya, nanti mau Ya, share-share Bang juga Dewa, kalau silakan. ya buat teman-teman Oke. di sini yang mau bersilaturahim. Nomor telepon saya di-share nggak apa-apa kok. Sekalipun dia siap. belum Islam juga nggak apa-apa, insya Allah. Iya, siap. Insya Allah nanti Bang Aristo nanti bisa nanti. Insya Allah. Siap. Insya Allah. Sini juga kita selain Bang Dewa, teman-teman udah nggak sabar sebenarnya Tapi pengen ini sebentar sebelum ngobrol. nih Rifa. Siap. Silakan. Ini silakan. Silakan Bang Aristo. Oh ini delay sepertinya ya. Saya ngobrol Bang Aristo ngobrol Iya. nih. Oh saya nggak tahu yang delay apakah saya sendiri Iya. atau hanya kita berdua ini delay.
Ya. Utangnya beli Dewa sama Ana adalah menghadirkan eh, panglima kita untuk mencambuk semangat kita di sini. Ya. Insya Allah. Habib Bahar bin Smith. Insya Allah. Insya Allah. Ane kalau Habib Bahar oke lah. Ane takutnya antum mau bilang Master Limbat. Master Limbat mau ngomong apa di sini? Yang ada cuma dehem doang. Jadi orang bingung nanti semua. Tapi kalau Habib Bahar Insya Allah. Insya Allah. Oke, Ana yang Ana rindukan Habib Bahar hadir di sini untuk menyemangati kita semua, untuk menyemangati panglima kita, guru kita Zulkifli M. Abbas. Insya Allah seperti itu. Enggak, dan antum juga kan janji mau ikut Habib Bahar. Lah. Oh siap. Insya Allah anak jumpa lah sama beliau. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Lanjut. Amin. Moderator. Ya, jadi kita selalu berharap ya umat Islam itu bersinergi, siapapun kita, apapun profesi kita. Baik, sebelum kita ke Bang Zuma lagi, teman-teman udah nggak sabar dengar Bang Zuma ngobrol juga ya. Kita ke mungkin Bang Ucok, ada Bang Bintang Mu'alaf dan juga Bang Handi Celebes dan Nona Cebi nih. Tadi Pak Dance sudah menyampaikan. Sekarang kita ke Bang Ucok nih. Halo Bang Ucok, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Ucok. Ya, salut dan ini ya, kagum dengan Bang Dewa. Saya nyimaknya di YouTube atas kesaksiannya. Mohon maaf pujiannya ikhlas ini Bang, bukan bukan kaleng-kaleng Bang. Ya insya Allah banyak menginspirasi anak muda sih dari kesaksian yang ada di YouTube ya. Jadi Bang Dewa, teman-teman kita yang dakwah di sosmed ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, cuman migrasinya ke TikTok ini mungkin belum setahun kira-kira. Dari zaman Facebook, kemudian StreamYard, lalu di YouTube itu dulu belakangan itu Uniripa aja telat bikin YouTube-nya itu dulu. Ternyata YouTube tuh sudah dikuasai oleh mereka. Pak Dance izin mute dulu, izin di mute dulu biar tidak ada noise. Oke, thank you. Lanjut Bang Ucok, maaf. Iya. Jadi di YouTube ternyata dahsyatnya luar biasa juga pemurtadannya. Kita nggak sadari bahwa mereka sudah duluan di semua sosmed. Dan sosmed lain juga sebenarnya kita kepingin sih, tapi memang agak sadis. Jadi ya mudah-mudahan di TikTok ini karena berdasarkan statistik bahwa pengisinya adalah kaula muda ya, umur-umur sekolahan sampai ke yang tua juga di sini di TikTok. Nah, insya Allah apapun yang menjadi dakwah dari teman-teman kita yang memang berkiprah di dunia sosial media, jadi semangat bagi kita apa yang menjadi inspirasi yang disampaikan oleh Bang Dewa, termasuk yang di YouTube tetap masih kita simak ya. Kemudian barangkali ini Bang Dewa ya, tadi kan saya menyimak di awal ya, memang dari segi musik saya juga kemarin juga nyimak nih, udah hadir di TikTok si Ustadz Dery Sulaiman bermusik gitu ya. Nah dari sisi apa ya kira-kira masuknya ini, kalaupun misalnya memang bisa diintensifkan kolabnya dengan kita, saya kira lebih apa ya, lebih wah gitu kalau kita kolab dengan teman-teman khususnya dengan dai sosmed ini, Bang Juma dan kakak kan pasti mungkin lebih seru kalau ada rutinnya, misalnya kita gabung seperti ini sesekali begitu paling tidak ya, agar kaula muda yang tadinya mungkin juga menjadi fans dari Bang Dewa akan hadir di sini, semuanya juga akan menyimak begitu harapannya sih Bang Dewa. Ya, insya Allah dari saya itu Uni ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita juga ini ya, nanti takutnya Bang Dewa juga ada keperluan lain dan kita juga harus ini juga belum sapa Bang Handi juga belum ngomong. Silakan Bang Bintang Mu'alaf, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Alhamdulillah. Insya Allah bisa bertemu di sini juga dengan seorang artis ini ya. Dari awal saya tadi ya, kisah perjalanan hidup Bang Dewa
sampai lika-liku perjuangannya di dalam berdakwah. Saya terketuk dan merasa bergetar di situ ketika Bang Dewa mengatakan, saya sudah mensyahadatkan ribuan orang, tetapi kok keluarga saya belum Islam. Nah, disitulah ya yang menjadi poin yang saya tangkap. Bang Dewa terlihat sedih di situ. Maka bolehlah kiranya ya, saya mungkin ada netizen juga yang mau ikut mendoakan agar supaya keluarga Bang Dewa yang belum Muslim kan hidayah, menemukan kebenaran di dalam agama Islam, dan bolehlah bersyahadat gitu ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qalbahu ala dinik wa ala ta'atik. Mudah-mudahan untuk keluarga Bang Dewa yang masih belum Muslim segera mendapatkan hidayahnya dan bisa mendapatkan kebenaran di dalam agama Islam. Saya kira itu dulu, berhubung banyak tuan guru semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tapi luar biasa. Bang minta maaf, mudah-mudahan jadi asbab hidayah untuk keluarganya Bang Dewa. Masya Allah. Oke, Bang Handi, walaupun beliau jeda ya, mudah-mudahan beliau masih mendengarkan kita berbicara. Bang Handi Slebes, Assalamualaikum. Silakan Bang Handi. Oke, beliau terpental sepertinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ya nggak apa-apa lah. Terpental, ya. Yang penting adalah bahwa yang namanya mualaf itu artinya dia sudah merdeka dari doktrin yang bisa mempengaruhi akal sehatnya tidak berfungsi. Itu yang penting di sana sebenarnya. Karena orang masih dalam keadaan terdoktrin, ya itu nggak bisa menjadi mualaf. Di samping memang hidayah itu datang. Jadi berakal dulu yang berfungsi, ya hidayah itu datang kalau dicari, nggak datang tiba-tiba. Yang jelas terus berjuang, apapun itu, intinya adalah tidak perlu lagi membahas agama lama, apalagi untuk mendiskreditkan, kecuali di area diskusi tentu by data. Semangat buat para mualaf terus berjuang. Itu sih dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nona Cebi, ada yang mau disampaikan Nona Cebi sebelum kita ke Bang Zuma ini? Bang Dewa sudah terpental, mungkin mau dinaikin lagi. Bang Aristo silakan, kalau tidak silakan. Ini Bang Dewa dihubungi oleh Habib Bahar. Oke, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan segera Habib Bahar bisa bergabung dengan kita. Saudara-saudara, ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun juga ya. Ini dia tadi teman-teman ingin segera mendengarkan suara Bang Zuma. Aduh, Masya Allah. Bang Zuma, Assalamualaikum. Silakan Bang Zuma. Jangan tidur Bang Zuma, kerja Bang. Jadi sebelum ke Gurunda Zuma, memang ini slow karena 2 hari akan datang Gurunda Zuma akan disemangati oleh seorang yang kita sudah tidak asing lagi lah, kira-kira gitu. Lanjut. Ya. Silakan Bang Zuma, kerja. Masya Allah. Ya, jadi seperti yang kita simak ya dari beberapa pemateri malam ini. Jadi metode dakwah itu memang bermacam-macam ya. Saya pribadi dulu sebelum kemudian terjun di dunia apologet juga melakukan pendekatan persuasif terhadap teman-teman yang ya kita rasa mampulah kita untuk menyampaikan dan mengajak mereka kepada agama Islam itu. Utamanya generasi-generasi muda yang ada di sekeliling kita pada masa itu yang Islam tapi jauh dari masjid. Dulu sempat ikut di BKPRMI kisaran tahun 99 sampai 2000, 99 sampai 2001 ya waktu itu. Tapi ketika kemudian muncul Facebook, ada sosmed yang kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, kemudian saya katakan musuh Islam karena memusuhi Islam gitu ya. Maka di situ kita terpanggil kemudian, ya saya terpanggil untuk mengikuti irama. Dalam arti kata bahwasanya ketika teman-teman di luar Islam itu memberikan suatu kajian yang tidak berdasar terhadap ilmu Islam itu sendiri, maka saat itu kita merasa terpanggil kemudian untuk menyampaikan Islam itu.
Nah, ini saban hari semakin menjadi-jadi ya. Semakin hari Islam semakin dihujat. Iya, Semakin- makin jadi Iya, semakin buta orang itu terhadap Islam. betul. Kita melihat di sosmed, khususnya di TikTok ini, mereka semakin berani kemudian berkata sesuatu tentang Islam. Padahal ilmu Islam itu jelas bahwasanya yang pertama yang harus dimiliki ketika kita berbicara tentang Islam adalah luasnya wawasan berpikir yang kita punya, di mana kaidah-kaidah yang ada di dalam pemikiran kita itu berdasar terhadap sanad, terhadap ilmu yang bersanad. Masya Allah. Subhanallah. Ini Allah. saya paduga ini ya. Paduka. Barakallahu fikum. Paduka ini bikin kaget nih. Lanjut, Paduka. Ya. Jadi ketika kita kemudian itu memahami tentang metode dakwah yang harus kita miliki, melihat pangsa daripada keadaan, maka yang lebih kita utamakan itu adalah kekuatan berpikir kita untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi pesan yang harus kita uraikan terkait dengan hujatan dan nistaan oknum terhadap agama Islam. Untuk itulah kemudian ya, sebagai seorang apologet, khususnya kita yang ada di Qomal ini, jangan hanya bermodalkan semangat. Ada yang berapi-api gitu ya, berapi-api bertanya, kemudian berapi-api, kemudian ingin menjatuhkan lawan dialog. Tetapi ketika kemudian diserang dengan pertanyaan yang mendasar terhadap Islam, ya ternyata justru tidak membuahkan hasil, di mana seharusnya penikmat daripada dunia debat ini itu mendapatkan sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai ilmu dalam hal edukasi. Contoh misalnya ketika di dunia debat seperti ini, kita melihat ada yang dari Islam itu sendiri tampil sebagai debaters, tampil sebagai oknum yang melibatkan diri di dalam dunia debat, tetapi sama sekali tidak menguasai retorika, tidak menguasai metode dalam ilmu diskusi gitu. Sehingga meskipun dia memiliki cukup ilmu, namun oleh karena dia tidak belajar tentang metode retorika, sehingga dia jadi bulian. Akibat dari bulian ini kemudian melahirkan orang yang mendengarkan itu mendongkol. Dan orang yang mendongkol ini nantinya ada dua, hatinya semakin keras, atau kemudian justru dia akan menjauh dari Islam, karena merasa bahwa yang mewakili agamanya itu tidak memberikan pesan yang bisa menjadikan dirinya itu semakin kuat terhadap agama. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ya, supaya teman-teman yang mencoba untuk ikut di dunia debat, khususnya lintas agama seperti ini, itu jangan hanya berdasarkan semangat tok, tetapi harus belajar gitu. Harus belajar. Ditanya tentang tauhid harus tahu kuncinya. Ditanya tentang akidah harus paham ilmunya. Ditanya tentang akhlak harus mengerti. Nah, jangan hanya taunya menyerang tetapi kemudian tidak mampu bertahan. Kenapa? Karena itu akan merusak orang yang mendengarkan. Karena biasanya yang saya rasakan dan saya lihat, yang saya pantau kemudian, mereka orang-orang yang mendengarkan kita ini, ketika menemukan kita tidak mampu menjawab, mereka akan meninggalkan kita, meninggalkan teman-teman yang tadinya dengan begitu semangat. Lalu bukan hanya sebatas itu, mereka akan berkongko-kongko dan menceritakan kita pada komal-komal yang lain. Nah, ini akan menjadi penyakit baru.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam dunia apologet kita juga tidak dituntut untuk merasa pintar, merasa paling menguasai ilmunya, dan yang lain itu tidak tahu apa-apa. Apalagi kalau sampai kemudian mengangkat, wah saya bisa Ibrani, saya bisa Yunani, saya lulusan S5, S-Lilin, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Ini juga tidak dibutuhkan oleh umat. Sangat-sangat tidak dibutuhkan oleh umat. Apalagi ketika ada yang hilap, salah dalam penyebutan huruf misalnya, hanya gara-gara itu kemudian dia direndahkan. Hanya oleh karena salah baca ayat suci Al-Quran, kemudian dia disudutkan. Bukan seperti itu cara Rasulullah berdakwah. Bukan. Jadi kita belajar ilmu Al-Quran itu sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Quran, ya untuk menjelaskan, litubayyina linnasi ma nuzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir gitu loh, berpikir tentang kaidah, berpikir tentang konsep bahwa Islam itu ya adalah jalan menuju kepada Allah dengan ilmu yang begitu majmuk di dalamnya, sehingga dibutuhkan orang yang mampu kemudian memiliki jiwa dan pemikiran yang besar. Ketika dia merasa tahu, dia tidak merasakan orang lain tidak tahu. Ketika kemudian dia merasa tinggi, dia tidak memandang orang lain rendah. Artinya bahwa dunia apologet itu bukan dunia bisnis, bukan dunia ekonomi, bukan dunia politik. Tapi dunia apologet itu adalah dunia perang logika. Nah, ketika logika kita main, maka dibutuhkan jiwa dan pemikiran yang besar. Dan kita harus mengetahui juga orang yang mendengarkan kita seperti apa ketika menerima pesan. Kenapa banyak orang yang mengatakan bahwasanya para apologet itu nilainya saat ini sudah bergeser gitu ya. Ada yang kejar koin, ada yang kemudian tujuannya hanya untuk pamor, dikenal orang dan seterusnya. Ya, itu dikarenakan karena ya tidak menutup kemungkinan ada di antara kita para apologet itu yang memberikan contoh seperti itu. Ya, untuk itulah kemudian saya umumkan di sini ya. Saya umumkan di sini, insya Allah ke depan kita akan membuat, insya Allah tolong didoakan ini niatan yang sangat mulia dari teman-teman kita, utamanya dari adik-adik kita Bang Hendra ya, punya inisiatif kemudian untuk apologet ini sesegera mungkin didirikan sebuah yayasan apologet ya, mungkin bisa menjadi satu wadah yang resmi, sehingga orang ketika berapologet itu tidak sembarangan. Amin. Nanti juga orang-orang yang ada di dalamnya kita wacanakan supaya ya kita seleksi lah dulu untuk menjadi seorang pendakwah apologet, supaya Masya Allah terstruktur, dan insya Allah dalam waktu dekat itu kita akan realisasikan. Terkhusus ya kepada Bang Dewa ya, jangan bosan-bosan akhi, nasihati kami yang ada di sini, berikan masukan. Dan ketika antum ke Sulawesi, khususnya Makassar ya dan sekitarnya, sudilah kiranya kita bersilaturahmi. Saya di Makassar, rumah saya dekat bandara. Antum boleh mampir di rumah, istirahat di pondok saya gitu ya, dengan teman-teman kita yang datang. Saya 24 jam bisa dihubungi ketika antum datang ke Makassar, mau ke Pinrang, mau ke Luwu Utara. Kebetulan Luwu Utara itu adalah tempat lahir saya ya. Sampai ke Surako itu tempat saya, masa-masa muda saya di sana. Antum boleh kita silaturahmi. Ke Makassar jumpai Bang Suma gitu ya. Saya ingin meluk antum. Masya Allah, barakallah. Ya. Jadi itu saya pinta kalau ke Makassar, akhi, kita berjumpa, kita ngopi bareng di sini, karena banyak cita-cita luhur kita yang ada di apologet ini yang insya Allah akan konsentrasinya nanti di Makassar gitu, sehingga kita bisa berkolaborasi, dakwah antum dan dakwah para apologet itu bisa berjalan seiring bersama insya Allah. Saya kira begitu ya.
Dinda Ariesto, mungkin nanti kita bisa tukar-tukaran nomor kontak dengan beliau. Baik. Terima kasih. Sebelum ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke Bang Dewa, jadi gini, Gurunda dan juga Bang Hendy serta Bang Dewa dan teman-teman semua para pendengar, kenapa kemudian saya ingin menghadirkan para guru-guru kita, ya? Jadi bukan bermaksud agar komal saya ini menjadi besar, tidak. Apalagi mencari koin, dapat koin alhamdulillah, tidak dapat juga alhamdulillah. Tetapi yang paling penting adalah saya ingin menghadirkan para guru-guru kita, para mualaf-mualaf yang punya perjuangan yang sangat luar biasa. Motivasi saya adalah ingin menyemangati kita semua dan ingin menyemangati para mualaf-mualaf. Kemudian saya ingin memberikan stigma ke publik bahwa Islam itu bersatu. Dan ketika Islam itu bersatu, maka insya Allah Islam akan menjadi agama rahmatan lil alamin. Itu saja Gurunda dan Beli Dewa. Silakan. Masya Allah. Baik, sebelum kita closing, Bang Dewa akan closing ya, karena sudah hampir 2 jam ya, dari jam 20 ke jam 22.10. Nanti saya juga akan berharap bahwa kristologi menjadi cabang ilmu yang dipelajari oleh umat Islam, artinya secara legal ya, artinya saya mau setiap umat Islam itu mengetahui secara akademis pengetahuan tentang agama lain, bukan untuk menyerang seperti yang Bang Zuma sampaikan tadi ya, bukan hanya untuk nyerang-nyerang agama orang, nanya-nanya, tahu-tahu ditanya balik nggak bisa jawab, astagfirullah ya, jadi bukan begitu. Tapi kita di sini mengetahui bagaimana orang lain berkeyakinan agar kita tidak salah paham, jadi pertanyaan kita pun tidak salah kepada mereka. Oke, signal saya sepertinya jelek. Mungkin Bang Dewa sudah 2 jam ya. Beliau ingin closing atau apa yang disampaikan, silakan Bang Dewa, sehingga kami pun akan berkeliaran lagi di platform TikTok ini, Bang. Kami akan berpencar. Bang Dewa, silakan. Maaf tadi keluar sebentar, ternyata HP-nya habis baterainya, tapi alhamdulillah bisa sambil dicas. Mudah-mudahan nggak terganggu suaranya. Sulawesi, Makassar, saya sering sekali, bahkan baru kemarin dari Makassar itu untuk umat PES. Jadi saya senang ada kegiatan-kegiatan keumatan. Kita kenal ada Hijrah PES, kemudian ada umat PES, kemudian ada Muslim PES, dan baru kemarin kita adakan juga Mu'alaf PES, itu di kota wisata Cibubur. Nah, kedepannya kegiatan-kegiatan yang basisnya keumatan ini bisa lebih banyak lagi, terutama di Makassar. Memang pergerakan di Makassar tuh luar biasa. Anda sering ke Makassar, insya Allah. Mungkin karena belum kenal jadi nggak mampir. Insya Allah jadi mampir. Kemarin ketika ini, akhi, almarhum Ko Stefan di Makassar, antum ikut? Enggak, Ana masih di mana ya, di NTB atau di NTT, di Kupang. Itu aja saja nggak jumpa kita. Iya, di Kupang aja Masya Allah, Ustaz. Di Kupang itu 90% saudara kita yang Nasrani. 90%. Dan saya mengisi itu di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT. 70% non-muslim. 70%. Saya tanya ke mereka, kenapa mau menyekolahkan anak-anaknya, padahal mereka bukan beragama Islam, ke Universitas Muhammadiyah? Mereka jawab, Universitas Muhammadiyah universitas terbaik di sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan mereka berhijab. Makanya saya waktu sholat asar ya waktu itu, kok shopnya sedikit, padahal masjidnya besar, dan di luar banyak mahasiswanya, kenapa nggak sholat? Saya nggak tahu ternyata mereka itu bukan belum Islam. Iya. Dan saya mengisi di sebuah kafe kopi. Saya bicara soal agama Islam, bagaimana berdakwah dan sebagainya. Itu kurang lebih dihadiri 60 orang. Dan selesai acara, panitianya baru bilang, Bang,
tadi yang Islam cuma 4 orang. sisanya belum Masya Islam. Allah. Bahaya tak? Dan bahaya, mereka sedang. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah Anda mampir lagi. Kalau nggak salah Oktober kalau nggak salah ada jadwal lagi di Sulawesi. Insya Allah bisa berkunjung, bisa bertemu. Insya Allah. Subhanallah. Jumpa kita. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Dan ada pembukaan cabang rumah takfis yang baru itu di dekat bekas stadion yang sudah tidak terpakai, apa nama lupa saya. Nah itu Di cabang kabupaten mana? Matoanging. di Makassar kota. Matoanging. Ana lupa, nanti ana Asrama WhatsApp. Matoanging mungkin. Oh, Iya. siap. Dan itu rumah tahfiz gratis. Mau mukim silakan, gratis. Yang tidak pun pulang pergi tidak apa. Dan itu menjadi usia. Itu aja mungkin kalau pesan-pesan buat teman-teman. Ya itu tadi. Diomelin sama naganya tuh. Terus berjuang, ikhlas karena Allah. Amin. Insya Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Allah mudahkan hidup kita. Allah indahkan semua apa yang kita kerjakan. Amin. Dan jangan lupa doakan ke mereka. Saya juga sampaikan ini waktu di FPI ya, dengan Habib Rizik. Karena pernah bertanya, ya Habib, teman-teman FPI kalau demo berapa lama? Wah, bisa 5 jam, 6 jam gitu. Demi kebenaran mereka bisa berjam-jam untuk berdemo. Saya bilang, barengi dengan doa di atas sejadah. Karena demo bisa 5 jam, harusnya berdoa kepada Allah 2 kali lipatnya. Dan itu yang dilakukan sahabat Rasulullah SAW, Khalid bin Amru, orang yang tidak punya hijab dengan Allah ketika berdoa. Telunjuknya menunjuk ke langit, itu laksana 1000 pedang yang terhunus. Lebih mulia dan lebih lebih mustajab pada saat kita menyampaikan semua keluh kesah kita, kesulitan kita pada Allah. Kemudian juga itu tadi doa kepada mereka, karena kita doakan mereka, insya Allah kita punya keikhlasan saat mendoakan mereka. Tadi saya juga baca beberapa komen, ada yang bangga jadi murtadin, Masya Allah. Itu luar biasa ya. Zuma itu Bang Dewa, jadi itu Bang Zuma emang tiap hari typingnya nggak berubah, mulai dia buka TikTok typingnya itu aja, jadi emang dia nggak bisa typing lagi. Rizky ya, yang belum muslim ya Rizky, semoga sehat selalu ya Rizky ya, nama Rizky. Iya, kita doakan mereka, mudah-mudahan Amin. Allah limpahkan hidayah dan menerima hidayahnya Allah. Amin. Dan ya saya rasa itulah, mudah-mudahan kita semua bisa tawadu, bisa tetap istiqomah, karena istiqomah itu susah. Mau takwa itu sampai akhir hayat itu sulit. Kalau dilihat siapa sih makhluk Allah yang paling kuat ibadahnya, kuat amalannya, ya tiada lain tiada bukan iblis. Maka dari itu Allah menamakan iblis dengan nama aslinya, yaitu Azazil, sang ahli ibadah. Tapi hanya karena satu sifat, sombong, hancur semua. Kesombongannya menghancurkan kita. Gak perlu kita senang menjadi penghafal Quran, tapi kalau bangga berlebihan, ya iblis pun hafal Quran. Tapi dengan sombongnya tadi, hancur semuanya. Ikhlas karena Allah, semuanya karena Allah, dasar apa yang kita kerjakan semua karena Allah. Dan mudah-mudahan perkara koin, follower itu gampang sekali, terlalu kecil buat kita cuma sampai situ. Saya lebih suka kata-katanya Ustadz Zuma tadi, terkenal di langit itu lebih baik daripada terkenal di medsos. Masya Allah. Karena di medsos tuh orang bodoh pegang HP itu ya bisa cuma maki aja, nggak pernah berpikir apa yang mereka lakukan. Tapi kalau sudah terkenal di langit, Allah bawa apa yang
yang kita kerjakan itu sampai menembus dan mencakar-cakar langit. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita semua, teman-teman semua di sini yang berdakwah di media sosial. Allah naikkan derajatnya, Amin. dan mudah-mudahan Amin. pada saat nanti tiba Allah matikan kita, semoga Allah matikan kita dalam keadaan sedang taat kepada Allah. Amin, amin ya Allah. Insyaallah. Allahu Akbar. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran brother, syukran Uni, syukran Ustaz, Terima kasih banyak juga Bang Dewa, subhanallah. Mudah-mudahan kami semakin dikuatkan saya. Ya, luar biasa. Ya itu teman-teman ya. Ada lagi mungkin dari Bang Zuma mungkin. Jangan lupa dengarkan Kulhaya. Habis ini lihat Kulhaya di di YouTube, boleh ketik Kulhaya, QUL Kulhaya, Kulhaya. HAYA, Haya, Kulhaya, atau cek di channel saya di Siar Nada. Insyaallah. Kulhaya. Dan lagu-lagunya bisa kok, lagu-lagunya bisa dipakai background buat TikTok, Instagram. Oke, masya Allah. Kulhaya. Kulhaya ya. Ada satu lagu yang paling menarik buat saya, itu judulnya Menikahlah. Itu saya belum pernah ya. Saya kan berusaha untuk lagu-lagu ini kan saya yang bikin, saya yang karang, saya yang aransemen semua. Kenapa menikahlah ini jarang dibahas? Padahal ini syariat dalam Islam sendiri menikah. Jangan teman-teman cuman rame soal poligami, enggak, satu aja dulu. Satu aja belum dapet tuh mikirin poligami. Satu aja dulu. Menikah itu kalau kita ibadah sholat 5 menit, 10 menit selesai. Ibadah haji 2 minggu, 3 minggu atau plus Tuh jalan-jalan. Bang Zuma, nikahlah Bang Zuma. Waduh, salah ngomong. Masya Allah. Jadi kalau menikah itu setiap detik kita ibadah. Kita bercanda dengan istri, dengan suami, itu amal soleh. Kita memberi nafkah pada istri, itu dihitung sedekah. Ibadah menikah setiap detik sampai kita mati. Terus kok bisa ada orang-orang manusia di dunia ini bilang, belum siap, nanti aja nikahnya. Kemana? Nikah. Kita sepakat ya, malaikat itu kan besar-besar ya. Malaikat itu kan ada riwayat yang menyampaikan malaikat itu satu kepakan sayapnya saja itu menutupi langit. Jadi kita sepakat malaikat ini besar. Dan ada malaikat yang tugasnya itu memanggul rezeki. Dia pegang saja rezeki yang besar, yang banyak itu beliau pegang saja. Kapan itu diturunkan? Pada saat ada manusia yang mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya Mulani binti Fulan dengan mas kawin bla 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 bla. Sah. Allah utus malaikat itu untuk menurunkan semua rezekinya itu. Jangan nggak siap, nikahlah, insya Allah. Dengar nanti ada yang belum nikah, takbir, Allahu Akbar. Cebi, jangan lupa Cebi, menikahlah. Amin ya Allah, amin. Ini mau Bang Dewa, assalamualaikum. 3 menit. Ini benar apa Oke. ya? Kenapa? Ya, silakan Bang Jance. Ini Ya. Kulhaya yang ini. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu luar biasa, perlu diperhatiin. Karena seorang Channelnya Siar Nada. Ya, seorang apologet itu mesti memiliki ilmu dua arah, karena sering terlibat diskusi itu antara Kristen dengan Islam. Maka biar apologet kita itu dibekali tentang Bible, bahasa asli dan sebagainya. Dan perlu diketahui diskusi seperti ini bukan hanya ada di Indonesia, ini sudah mengglobal, internasional. Saya juga sering terlibat dalam diskusi-diskusi internasional. Dan saya temui ada seorang bilang begini, sebetulnya saya mau masuk Kristen, saya harus murtad.
Tetapi setelah saya mendengarkan debat, saya urungkan waktu saya tetap eksis sebagai Muslim. Dan ada banyak yang telah jadi Muslim karena dengar debat. Debat dari siapa? Dari Bang Suma. Aduh, kata-katanya itu memang menyentuh hati saya. Ya, itu ungkapan seorang yang mualaf. Nah, itulah sebabnya dalam debat itu perlu ada strategi. Hostnya itu mesti ambil kendali. Dia harus menjadi moderator yang baik. Hindarkan kata-kata fitnah. Hindarkan kata-kata kotor. Saya temui di lapangan ada ungkapan begini. Hei, Oten, naik. Pemakan babi, naik. Nah, bukankah itu sesuatu menyampaikan penghinaan? Itu tidak baik. Kita lawan dengan ilmu dan dalil. Dan inilah kemenangan kita. Demikian. Ya. Sepakat dengan Pak Dance, Masya Allah, supaya kita tidak terlupa ya. Benar kata Bang Zuma, benar kata Pak Dance, bahwasanya kita ini sedang dakwah, bukan sedang memperlihatkan bahwa Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Jadi kita betul-betul dakwah. Maka kita tunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin dengan cara-cara kita yang tentunya baik. Tapi teman-teman yang baru masuk ke ranah ini nggak usah ikutin kayak gaya saya sama Bang Zuma ketika berhadapan dengan kiamat sama Sopiatul. Itu beda. Kita bukan menghadapi orang-orang tersesat, tapi kami menghadapi penyesat. Ya, dan kami punya metode sendiri, dan mungkin saja teman-teman melihat, wah, Unirifa kok keras banget, Bang Zuma kok keras banget, karena kami tidak menghadapi manusia, tapi kami menghadapi serigala berbulu domba. Jadi ya memang ada sedikit metode yang agak berbeda lah kalau teman-teman mungkin lihat ya. Unirifa kenapa? Kok tiba-tiba kok jadi beringas, jadi Uni Soviet, jadi kuntilanak? Tabunya pakunya tercabut. Ya iya, yang dihadapi siapa dulu? Ya, yang dihadapi itu Supikatul, ya kiamat misalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Tentu orang siapapun sih yang sesabar apapun, insya Allah saya rasa ya nggak ada lah yang istilahnya yang bisa sabar ya. Tapi tetap dakwah kita wajib bil hikmah gitu. Kalau memang teman-teman juga harus berlaku adil ya, jangan buka komal seperti Pak Danci bilang, Oten naik pemakan babi, naik kalian. Mereka cuma pengen tahu, tiba-tiba kita hantam, ya salahlah kita gitu. Saya sepakat banget, setuju banget dengan Pak Danci dan juga Bang Zuma. Tolong teman-teman Muslim dijaga ketikan kita dan sama-sama kita berlaku adil. Itu mungkin dari aku. Terima kasih Bang Dewa, terima kasih juga buat Bang Zuma, ilmu bagi kita. Mungkin Mbak Dewa ingin istirahat atau bagaimana Bang Aristo? Karena sudah 2 jam lebih beliaunya bersama kita. Ya. Sebelum beliau turun, saya masih bekerja, masih di studio. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, boleh istirahat. Mungkin Bang Aristo silakan, ada yang mau sampaikan kepada Bang Dewa mungkin. Ini hari Minggu, Senin. Insya Allah Rabu anak ke tempat di Dewa. Kita sama-sama menghadap Panglima kita, Bahar bin Smith. Kalau bisa beli Dewa, bisa dijadwalkan Habib Bahar bin Smith hadir di sini untuk memotivasi kita semua di sini. Ya, kita merasa diperhatikan, kita merasa disayangi oleh para guru-guru kita. Karena ya teman-teman semua di sini merindukan agar Habib Bahar bin Smith, Ustadz Abdul Somad hadir di sini, juga Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan ya beliau-beliau hadir menjadi asbab hidayah bagi kita. Terima kasih Dewa, I love you. Sama-sama. Ya, sehat selalu Bang Dewa. Amin ya Allah. Ustadz Zuma juga insya Allah jumpa di Makassar kita. Amin. Segera. Ya, terima kasih buat Bang Dewa. Kami akan melebar. Jadi teman-teman silakan kalau ingin ke Bang Zuma boleh nonton Bang Zuma habis ini diskusi, dan saya juga akan buka live sendiri di mana kita akan adakan diskusi akademis di room saya seperti itu biasanya Bang Dewa. Kita akan berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang bertanya tentang Islam. Insyaallah. Anda pamit. Ya, Bang Zuma kalau boleh turun. Oh. Oke. Ya, Anda pamit insyaallah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Ya, saya juga mau pamit ya. Host, terima kasih Pak Dance, luar biasa. Saya dengan Umi, dengan Bang Suma, yang luar biasa. Ya, semoga Allah luar biasa.
memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di lain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance, terima kasih. Makasih banyak Pak Dance. Makasih banyak Pak Dance, luar biasa. Ya, seperti biasa kita akan melakukan Aku malam. penginjilan. Ya, Bang Zuma mungkin kalau aku biasanya buka room sendiri, kalau emang di sini ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan, Bo yang dinaikin ya kalau bisa, yang bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Ya, Baik. tolong. Makasih. Nah, jadi teman-teman banyak yang DM dan banyak yang bertanya kapan Ustadz Abdul Somad collab sama Guru Dazuma. Insya Allah, alhamdulillah sedang kita jadwalkan, lagi mencari waktu luangnya yang terhormat Ustadz Abdul Somad. Kalau sudah dapat, langsung kita jadwalkan Guru Dazuma collab bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Jadi, Amin ya Allah ya Rahman ya Karim. kan teman-teman, jadi kita masih tunggu. Makanya insya Allah mungkin Rabu itu saya ke tempatnya di Dewa Putu Adi. Ya, sebenarnya Beli Dewa itu menjadi penggemar Guru Dazuma. Beliau adalah subscriber. Wah, Masya Allah, Bang Zuma. Luar biasa. Ini Bang bukan Zuma. bocoran. Habib Bahar bin Smith juga adalah subscribernya Guru Dazuma ini. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Cuman aku yang punya jaketnya Bang Zuma, nggak ada yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Masya Jadi, Allah, Guru Dazuma, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan pertemukan Guru Dazuma di TikTok bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, nanti ya. Izin Bang Aristo. Izin Bang Aristo, itu ada Bang Riko di bawah. Coba naikkan beliau mau Siapa iklan jualannya beliau. Siapa yang Boleh, jadi boleh, Sugi, Dek? Ah. Ya. Tunggu, saya lihat dulu nih yang mana yang Kristen ini. Itu Riko Ferdinand Yosafat itu mualaf. Beliau ingin promosikan dagangan beliau dulu. Oh Ya, ya, diam ya. lah. Ah, Hati-hati di jalan, Dek. Hisugi baru nyampe di bandara. Masya Allah Pak Desugi. Sendirian beliau. silakan disapa Iya. Uni, mungkin ini beliau Kristen ya. Aku ada siapa? Selamat malam Akadru. Akadru. Ya, assalamualaikum. Kasih kesempatan baru aja dulu. Ya, Akadru dari perkenalkan dirinya, Muslim non Muslim. Saya Muslim Uni. Oke. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Iya Uni. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Gurunda, pada Uni dan pada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua. Saya di sini sebagai awam ya. Saya cuman pengen minta satu sedikit masukan saja sih paling kepada kami para awam. Boleh nggak kalau misalkan Uni atau Gurunda untuk membuka kelas menjadi seorang kristolog mungkin ya atau teolog, karena kami pengen juga gitu bisa berdebat atau ya sedikit misalkan mendebat lah mereka itu yang kurang ajar sama Islam ya kayak gitu. Seperti itu. Ini. Udah ada sama Bang Zuma itu. Silakan Bang Zuma. Udah ya. Oh iya. Apa Zuma itu. tuh? Iya, gimana? Sekolah apologet, Bang. Oh iya. Ini kita ngumpul di Makassar untuk membicarakan itu. Jadi Iya. maaf saya tidak monitor tadi. Kebetulan ini ada chatting tawaran main film. Ajak aku Bang peran pembantu. Jadi pembantunya pun nggak apa-apa. Kalau boleh tahu itu ada yang sekolah online-nya nggak ya? Atau bagaimana? Atau harus sekolah offline begitu, Gurunda? Gini mungkin Offline. Bang Aka dulu. Iya, Offline silakan, bisa. silakan. Nanti insya Allah teman-teman yang betul-betul ingin ya, tadi saya sudah sounding juga di room saya. Bagi yang ingin belajar tajwid sama makhraj huruf, boleh ke saya. Tapi bukan saya ngajar, ada tim yang ngajar tidak berbayar. Nah terkait tentang kristolog atau apologet, boleh nanti kita Bang Zuma dengan tim sedang mengupayakan ya supaya dijadikan sebuah yayasan yang mana legal nanti dan teman-teman tuh jelas nanti belajarnya kemana gitu. Kemudian juga teman-teman sebenarnya tentang apologet atau dialektika
dialektika ini tuh banyak cabang ilmu yang teman-teman biasa kuasai. Nah, saya sendiri belajar ya. Bahasa Arab kita sudah punya gurunya, di antaranya ada Ustaz Wafi dan beliau pun buka kelas. Kalau memang teman-teman ingin belajar, kita bisa arahkan ke Ustaz Wafi. Bahasa Ibrani teman-teman juga bisa belajar ke Bang Moto atau saya masih belajar soalnya belum bisa mengajar. Nanti ke Bang Moto juga bisa. Atau kalau ingin ke guru saya juga nggak apa-apa, nanti DM saya untuk saya kasih ke guru saya. Nah, tentang kristologi, retorika, dalil-dalil, kemudian bantahan-bantahan syubhat sebenarnya bisa, asal teman-teman serius, maka nanti kita serahkan ke Bang Zuma dan tim nanti membuat seperti apa dan bagaimana nanti metodenya, apakah lewat Zoom, pertemuan dalam seminggu berapa kali, itu nanti kita upayakan dan usahakan. Kita tunggu kabar dari Bang Zuma dan tim, nanti biar saya sondingkan ya. Saya serius ya, kita sondingkan lewat YouTube kita masing-masing dan TikTok kita masing-masing. Kita pakai platform yang sudah aktif, yang memiliki ribuan viewer. Nanti situ kita akan sondingkan kapan, di mana, siapa, bagaimana caranya nanti teman-teman bergabung dalam kelas-kelas yang insya Allah akan dibina oleh Bang Zuma dan tim ya. Saya bilang tim ya, karena memang insya Allah wacana ke depan itu ada seperti itu. Doakan teman-teman Bang Zuma diberi kesehatan oleh Allah. Doakan saya juga diberi kesehatan. Dan doakan teman-teman ya yang berjuang di belakang dengan materinya ya, dengan harta bendanya. Mereka tidak terlihat di publik, tapi mereka luar biasa supportnya. Maka teman-teman doakan mereka, rezeki mereka juga melimpah, sehingga teman-teman bisa mendapatkan fasilitas terakomodir keinginannya untuk belajar. Ya, doakan kita semua. Begitu kurang lebih dari saya. Oke, Bang Aristo, silahkan naikkan teman-teman yang non muslim. Teman-teman, Bang Riko katanya mau ini ya. Silahkan Bang Riko, kita kasih kesempatan dulu untuk mempromosikan dagangan beliau. Silahkan Bang Riko. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Riko Ferdinand Yosafat, berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya kota Tanjung Pandan Belitung. Kami beserta keluarga sedang berjualan aneka cemilan khas dari Pulau Belitung. Di antaranya adalah empek-empek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi, pastel mini abon ikan tenggiri, dan stik cumi lada hitam. Yang berminat silahkan aja follow saya terlebih dahulu, lalu DM kami, dan pemesanan melalui WA kami yang ada di bio itu ya. Silahkan dibuka akunnya, insya Allah amanah dan halal. Dan jika ingin mempersembahkan cemilan ini kepada para debater, silahkan hubungi kami, biar kami sampaikan kepada mereka. Kami kirimkan melalui Lion Parcel dan si cepat. Insya Allah cepat sampai dan aman ya. Tambahin Bang Zuma sedikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan ini ya. Ya, kalau Anda butuh kemudian cemilan, silakan kita ramaikan dagangan dari para saudara kita yang mualaf ini, Riko Ferdinand Yosafat. Cemilannya itu tidak diragukan lagi ya, karena produk yang beliau jual itu halal. Kemudian saya sendiri udah pernah mencoba, alhamdulillah memang nikmat rasanya ya. Dan apa ya, nggak bosan kita untuk selalu mencicipi daripada jualan dari para saudara kita. Ada beberapa item tadi jualannya, kerupuk, keripik, apalagi kerupuk, keripik, pempek abon, peletek ya. Yang mau ngirimin ke Bang Zuma dan saya juga nggak apa-apa gitu. Ya. Ya, sekira begitu Bang Riko. Ya, terima kasih. Silahkan. Oke, ya intinya teman-teman, kita di sini juga dengan membeli dagangan saudara kita mualaf Riko ini, maka kita membantu beliau dalam mengais rezeki, dan kita tidak menjadikan beliau meminta-minta, tapi mengizinkan beliau mendapatkan rahmat Allah dengan usaha sendiri, yaitu kita membantu beliau belanja. Toh kita juga sering jajan makanan-makanan di luar ya kan, lebih baik kita sama saja berbelanja kepada saudara muslim sendiri. Itu adalah cara berdakwah juga sebenarnya ya, daripada kita biarkan mereka meminta-minta di jalan-jalan. Naudzubillah. Oh ya, dan jangan lupa Bang Zuma ini sebenarnya bisa berapologet itu karena makan rendang saya. Jadi teman-teman juga boleh order rendang ke saya. Bang Zuma itu ilmunya bisa seperti itu karena makan daging segar yang saya racik dengan tangan saya, dan bumbu saya penuh cinta kasih sayang kepada abang saya. Makanya tolong beli rendang saya, karena beliau orang pertama yang beli rendang saya. Jadi tolong dipesan rendang ke saya gitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau iklan? Monggo. Raga, assalamualaikum. Ijen nih, wih gede ijen nih. Aduh, Raga telat saja nih.
Aduh. Nya rage kalem tepu jak wine. Ijen nih wine. Anak Kenceng pikir banget, siapa Res. tuh? Koriko izin anak turunkan ya gantian. Soalnya yang Ya, terima kasih. kali. Ya. Ya Bang Zuma sudah ada kiriman 2 kilo ke rumah Bang Zuma, insya Allah sampai besok mudah-mudahan. Itu dari salah satu akun saudara kita Muslim yang spesial kirim untuk Bang Zuma ya, gitu Bang Zuma. Mana ini? Siapa lagi yang mau naik ke atas? Halo, selamat turun tri. Aduh beli, terlambat beli. Pak Haji Oke, Tony, Bilal Pak Haji si- Tony di bawah Pak Haji Tony kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji Tony. Pak Haji Tony, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Tony adalah salah satu orang yang akan membeli rendang saya sebanyak 250 kilo ya dalam waktu dekat insya Allah. Selamat datang di rumahnya Bang Haristo, Pak Haji Tony. Terima kasih Pak. Oh ya, sekilonya murah saja, harganya 300.000 saja ya, nggak mahal-mahal, di luar ongkir ya, murah. Oke, Bang Bilal si kokis ini Muslim atau non Muslim? Kok jadi keranjang kuning? Iya ini. Bang Bang Bilal si kokis Muslim non Muslim? Bang Bilal, dalam hitungan kelima tidak bersuara maka kita akan kick. 1, 2, 3, 4, turunkan. Hilang. Hilang. Baik, naikkan lagi. Siap. Baik, buat teman-teman Kristen kali ini silakan bertanya. Kalian bertanya aja seumur hidup, nggak apa-apa. Karena tugas kalian bertanya aja pun kalian kadang salah, apalagi menjawab. Naikkan. Aduh ijen nih, wi gede nih, rage nakel ngobrol Mana ini? bede-bede. Tuh. Nggak ada lagi belinya udah turun. Oh ini saudara kita Muslim tuh Bang Aristo. Ini beliau Muslim, ini saudara kita nih, Pri Teduh Jiwa ini. Oh Muslim. Ya. Ini nggak buka Silakan room sapa ya? dulu lah sebelum di. Oh ya, saya mau buka room diskusi ya. Silakan Bang Zuma dan Bang Aristo dan ada Selamat di sini dan Bang Handi. Sini sudah ada 4 bugawa. Saya akan buka room juga sendiri. Baiklah teman-teman, mari kita berpencar. Dakwah kita semakin melebar. Kristologi harus kita siarkan ke seluruh alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat rendangnya 300.000. Waalaikumsalam. Bang Zuma adalah contoh yang memakan rendang saya, maka beliau bisa berretorika dan memberikan dalil-dalil yang luar biasa karena makan rendang saya itu. Ingat. Ya. Kalau nggak percaya tanya Bang Zuma. Benar kan Bang? Cukup Yuk, amat. yuk. Nah, Cang meuli Cang. Ijem ayah nih. Assalamualaikum turun. Cebi, ayo minggat Cebi. Dayang-dayang. Semuanya Bang Zuma dan yang lainnya aku juga Ya. pamit karena Umi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.